Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Hilang dalam Dekapan Gunung Gede. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Gunung Gede, gunung dengan sejuta keindahan dan gunung dengan sejuta misteri. Impian untuk berpijak di atas Gunung Gede menjadi salah satu impian besar dalam hidupku. Meskipun banyak hal pelik yang kerap kali terdengar dari gagahnya Gunung Gede, namun hal tersebut tidak membuat nyaliku sulut begitu saja. Namaku Randy, pemuda nan gagah berani, tutur ibuku. Saat ini usiaku tepat 23 tahun. Menamatkan pendidikan di jenjang SMA tepat 5 tahun silam. Dan saat ini memilih untuk fokus mengejar karir yang bagiku itu monoton saja. Hidup sebagai pemuda tidak menjadikanku menjadi sosok yang hanya bisa terdiam diri di rumah. Aku lebih suka berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Menurut penuturan banyak orang, aku dikenal sebagai sosok ekstrovert. Aku memiliki beberapa teman dekat, teman yang kutemui di bangku SMA dan menjadi karib hingga saat ini. Fahmi, Leon, Rizka, dan Dara. Keempat teman lamaku yang menjadi karib dekat hingga saat ini. Pertemanan kami layaknya kepompong, hanya berputar-putar di lingkaran yang sama. Tidak terbang mencari kawan lain layaknya kupu-kupu. Maka tidak heran jika kelompok kami hanya mentok di angka 5 orang saja. Kebetulan kami berlima tinggal di kota yang sama, yaitu kota yang dikenal dengan sebutan Paris Van Java. Sehingga di akhir pekan, kami selalu memiliki agenda untuk berkumpul bersama di tempat kos yang menjadi base camp kami, yaitu kos milikku. Aku memilih untuk kos dibandingkan tinggal di rumah, sebab jarak rumah dengan tempat kerjaku cukup jauh. Aku pulang ke rumah jika memang benar-benar diperlukan. Minggu 9 Oktober tahun 2019. Siang itu aku mengajak semua teman-temanku untuk berkumpul di kosan milikku. Hari ini adalah akhir pekan. Jadwal kami semua berkumpul. Satu persatu dari mereka datang menghampiriku di kos. Dari mulai Leon, Fajri, dan paling akhir adalah 2 serikandi kelompok kami, yaitu Rizka dan juga Dara. Beruntung di antara kami berlima tidak ada yang terlibat cinta lokasi, sebab jika ada cinta di antara persahabatan kami, tentu akan ada rasa hambar di dalamnya. Meskipun sahabat, juga bisa sekali berujung cinta. Pembahasan kami siang ini cukup seru, bukan lagi membahas guru SMA dulu yang terus menjadi bahan Juli dan kami. Melainkan kali ini pembahasan kami itu nampak berbeda, yaitu tentang rencana pendakian yang paling aku impikan. Pendakian ke Gunung Gede, salah satu gunung indah yang ada di wilayah Jawa Barat. Meskipun sedikit angker, namun tidak seangker Gunung Salak. Guys, kita jadi kan ke Gunung Gede? Aku bertanya pada teman-temanku yang lain. Jadi dong, kapan lagi kita bisa naik rame-rame ke sana? Tapi duo Serikandi itu belum pernah naik gunung loh. Kalau capek gimana? Ucap Rizka dan Dara dengan manjanya. 2 perempuan di kelompok kami ini dikenal dengan 2 serikandi nan manja sekali. Keduanya sangat suka bercanda dan tidak pernah sekalipun berucap serius. Hal manja pun tak pernah lepas dari keduanya.
Terkadang apa yang keduanya ucapkan kerap kali menggelitik kami para kaum Adam. Kami tidak pernah bertengkar selama kami bersahabat sejak SMA hingga saat ini. Tenang saja, kalian kan bisa digendong sama Leon. Oh iya, mau dong. Ucap Rizka dan Dara semakin menjadi-jadi. Aku pun memilih untuk tidak lagi menggubris ucapan keduanya. Aku memilih untuk melanjutkan pembahasan kami mengenai pendakian Gunung Gede yang benar-benar kami nanti-nantikan. Jadi, kapan nih mau naiknya? Ikut semua kan? Ya ikut dong pastilah. Kamu Leon, gimana? Diam aja dari tadi. Leon pun kemudian menjawab ucapanku. Ia lantas menceritakan bahwa dirinya akan berulang tahun 2 hari lagi. Jika kami berencana mendaki ke Gunung Gede, Leon ingin naik besok lusa, supaya dia bisa merayakan ulang tahunnya tersebut di Surya Kencana Gunung Gede. Dia yakin itu akan menjadi pesta ulang tahun yang tidak mungkin bisa dilupakan olehnya di sepanjang hidup. Naik untuk berpesta? Aku kok sedikit ragu loh. Ragu kenapa, Ren? Sebenarnya aku ingin mendaki dengan tujuan ingin memuaskan diri dengan sampai di puncak Gunung Gede. Aku tidak ingin ada maksud lain di dalamnya, terlebih lagi berkaitan dengan hal-hal yang tidak wajar. Berpesta di tempat yang tidak semestinya, bukankah akan menimbulkan malapetaka? Aku pun mencoba untuk menjelaskan kepada Leon, alasanku tidak setuju dengan rencana Leon tersebut. Aku kemudian menjelaskan hakikat pendakian kepada Leon, di mana seorang pendaki tidak seharusnya melakukan hal-hal tak wajar yang bisa mengganggu kenyamanan penghuni gunung nantinya. Aku juga menjelaskan kepada Leon dan teman-teman yang lain bahwa berpesta di atas tanah yang tidak bisa dipijaki akan menjadi satu hal yang keliru. Jangankan berpesta, berucap kotor saja tidak boleh. Bahkan perempuan yang sedang haid itu saja tidak dianjurkan untuk naik ke gunung, apalagi naik ke gunung dengan tujuan untuk berpesta. Tentu itu bukanlah hal yang lumrah lah. Tapi ini pendakian pertamaku, Ren. Aku ingin pendakian kali ini benar-benar berkesan. Benar apa yang diucapkan Leon, Ren. Wajar sajalah Leon ingin berpesta di atas sana, karena baru kali ini dia merencanakan untuk naik ke atas gunung. Gak ada salahnya juga kan kalau Leon mau berpesta di sana, Ren. Yang terpenting dia tidak bersikap buruk dan tidak mengumpat saat ada di Gunung Gede itu. Iya, Ren, aku setuju dengan Dara. Kali ini pendapatku bukanlah pendapat mayoritas, melainkan sudah menjadi pendapat minoritas. Ketiga temanku yang lain mendukung keinginan Leon untuk melakukan pesta di atas sana. Apa boleh buat, aku sudah kalah telak. Dalam hal ini, keempat temanku belum pernah satu kali pun melakukan pendakian. Hanya aku saja yang pernah mendaki. Sehingga hanya aku saja yang cukup paham dengan beberapa aturan tak tertulis yang ada di gunung itu. Aku tidak ingin terlihat paling tahu di antara mereka, namun aku juga tidak bisa membiarkan mereka melakukan kesalahan yang mereka sendiri tidak sadari. Ingin rasanya aku membatalkan rencana pendakian ini. Namun, aku juga tidak bisa membiarkan keempat temanku naik tanpa adanya pendampingan dari orang yang berpengalaman. Alhasil, mau tidak mau aku pun mengikuti keinginan semua teman-temanku untuk naik ke Gunung Gede, meskipun sedikit ragu. Ya udahlah, aku ikut bersama kalian saja. Tapi kalau terjadi hal buruk, jangan salahkan aku ya. Jangan berpikir yang macem-macem gitulah, Ren. Bayangin yang seneng-seneng aja lah. Iya, Riz, ya. Kami berlima pun mulai melanjutkan perbincangan kami. Kami menyudahi obrolan tentang pendakian ke Gunung Gede dan memilih untuk saling melempar candaan, agar suasana tongkrongan kami itu menjadi lebih hidup dan lebih asik. Berbincang dengan teman-teman lama, yang tentunya frekuensi memang sangat mengasihkan. Terlebih lagi tidak ada rasa canggung ataupun jaim di antara kami berlima, sehingga obrolan kami pun terasa lebih hidup. Tak perlu sungkan saat melempar bayolan dan tidak perlu sungkan ketika ingin meledek satu sama lain.
Semuanya mengalir dengan baik, bagaikan air sungai yang sangat menghangatkan. 2 hari lagi aku dan teman-teman akan melakukan pendakian ke Gunung Gede. Selain untuk menikmati puncak gede, kami pun akan menyempatkan berpesta di Surya Kencana untuk merayakan ulang tahun Leon. Itu artinya, aku harus menyempatkan diri pulang ke rumah. Setidaknya besok pagi aku harus pulang. Aku harus pamit terlebih dahulu kepada orang tuaku, agar nantinya dalam pendakian kami, tidak ada satupun persoalan yang cukup berarti. Besok aku pulang ke rumah. Yakin pulang? Biasanya pulang kalau ada hajatan doang. Ya kan, kita kan mau naik gunung 2 hari lagi. Masa nggak pamit sama ibu? Duh, iya ya anak yang baik. Ya iyalah, takut hilang di Gunung Gede. Jadi mending pamit dulu deh. Kalau hilang, nanti kan bisa pasang brosur, dicari orang hilang. Ucap Dara, sembari kita semua tertawa terbahak-bahak. Lagian mana ada orang yang mau nyulik Randy di Gunung Gede. Mukanya aja serem begini. Kalian ini ya, memang gak ada serius-seriusnya. Mereka memang paling tahu tentangku, tentang aku yang enggan pulang ke rumah jika memang tidak ada untuk urusan penting. Sehingga tidak heran, jika aku berkata akan pulang, mereka akan melempar candaan yang tidak habis-habisnya. Keempat temanku tidak ada satupun yang indekos, sebab jarak mereka dengan pekerjaan masing-masing tidak begitu jauh, sehingga mereka tidak perlu bersusah payah untuk mencari tempat singgah lain. Selain itu jauh dan juga lebih irit, bukan? Namun tidak ada alasannya jika memilih untuk tinggal di kosan. Bukankah pergerakan jauh lebih bebas jika singgah di kosan? Hari pun beranjak petang. Karena kami sudah berbincang cukup lama sedari siang, satu persatu temanku pun pamit pulang. Dari mulai Leon, Fahmi, Rizka, dan yang terakhir Dara. Mereka juga perlu menyiapkan semua perlengkapan untuk pendakian nantinya. Sebelum mereka semuanya pulang, aku sudah lebih dulu membagi-bagi tugas kepada mereka. Mengenai logistik, perlengkapan naik, hingga perlengkapan camping nantinya. Karena mereka belum memiliki pengalaman pendakian, aku pun akhirnya mendetailkan semua keperluan penting yang perlu dibawa oleh mereka. Beruntung mereka semua benar-benar exit dengan pendakian ini, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang mengeluh perihal keperluan yang wajib dibawa nantinya, dan tugas yang aku berikan kepada mereka masing-masing di antara mereka berempat. Setelah mereka semuanya pulang, aku pun kembali sendirian di sini. Aku bergegas untuk menelpon ibu untuk memberitahukan bahwa aku akan pulang ke rumah besok. Namun aku tidak langsung memberitahukannya perihal rencana dan teman-temanku untuk mendaki gunung, sebab aku ingin berpamitan secara langsung kepada mereka. Tak lama setelah aku memberi kabar kepada ibu, aku kemudian menghubungi salah seorang teman pendaki yang kebetulan meminjam perlengkapan pendakianku beberapa pekan yang lalu. Tak mungkin aku naik tanpa adanya perlengkapan, sehingga aku pun menghubunginya untuk mengambil barang esok hari, sembari aku pulang ke rumahku. Beruntung temanku ini memiliki waktu longgar di esok harinya, sehingga semua rencanaku itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Sembari menunggu tengah malam, aku memilih untuk merenung seorang diri di depan kos-kosan. Aku teringat keinginan Leon yang ingin berpesta saat naik nanti. Aku sebenarnya masih khawatir hal buruk akan menghampiri aku dan teman-teman saat pendakian nanti, hanya karena niat awal yang kami lakukan itu keliru. Apa semuanya akan baik-baik saja ya? Aku berpikir saat itu, berucap lirih. Saat aku sedang merenung, tiba-tiba saja berhembus angin yang membuatku merinding. Entah hembusan angin dari mana yang datang secara tiba-tiba itu. Tak lama setelahnya, hembusan angin itu datang lagi. Tercium aroma melati di sekitar tempatku merenung malam itu. Loh, kok bau melati ya? Bukankah di kos ini gak ada tanaman melati? Karena merasa janggal, aku pun memilih untuk masuk ke dalam kamar. Aku merasa merinding dengan hal janggal yang datang secara tiba-tiba itu. Dari mulai angin yang tiba-tiba saja berhembus,
sampai aroma melati yang aku sendiri pun tidak tahu dari mana asalnya. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku pun memutuskan untuk tidur daripada berpikiran buruk akan hal janggal yang baru saja terjadi. Aku harus cepat-cepat tidur nih, supaya pikiranku tidak kacau seperti ini. Baru beberapa saat aku terlelap, mimpi buruk sudah mampir di tengah-tengah tidurku. Aku memimpikan Leon, tidak biasanya Leon datang ke dalam mimpiku. Di dalam mimpi tersebut, aku melihat wajah Leon benar-benar pucat, nampak begitu muram, dan tidak ada segaris pun senyum dari bibirnya. Sosok Leon di dalam mimpiku itu tidak seperti Leon yang aku kenal. Aku pun mencoba mendekat ke arahnya. Leon, kamu baik-baik saja kan? Aku bertanya pada Leon. Namun Leon itu tidak menjawab pertanyaanku. Ia hanya tertunduk, terdiam, dengan tubuh yang begitu lemas. Tidak ada orang lain selain aku dan Leon di dalam mimpi tersebut. Tiba-tiba saja muncul bisikan entah datangnya dari mana. Hilang. Kata bisikan itu. Bisikan itu terdengar tidak hanya sekali, namun beberapa kali, hingga aku benar-benar merasa terganggu dengan bisikan-bisikan itu. Aku pun tidak lagi berkonsentrasi memandangi Leon akibat bisikan aneh itu. Hingga perlahan-lahan aku melihat Leon berbalik arah dan pergi dariku dengan langkah yang benar-benar berat. Aku mencoba menahan Leon pergi, namun ia tidak menggubris sama sekali. Leon, kamu mau kemana? Aku berusaha mengejar Leon, namun tiba-tiba saja aku terhalang oleh kabut putih yang entah datangnya dari mana. Aku pun kehilangan jejak Leon. Aku mencoba berteriak memanggil nama Leon, namun tidak kunjung mendapatkan respon. Hingga akhirnya aku pun terbangun dari mimpiku dengan keringat mengucur melalui pelipis wajahku. Aku pun bergegas untuk menghubungi Leon. Khawatir hal buruk terjadi kepadanya. Tepat di jam 1 pagi, aku pun menelponnya. Halo, Leon. Gimana kabarmu? Apaan sih, Ren? Kamu ngelintur ya? Ucap Leon dengan suara ngantuknya. Setelah mendengar jawaban dari Leon, aku pun bisa memastikan bahwa apa yang baru saja terjadi benar-benar hanya bunga tidur semata. Tanpa menjawab pertanyaan Leon, aku bergegas untuk mematikan sambungan telepon tersebut. Aku pun bergegas untuk pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Mimpi yang baru saja aku alami itu benar-benar terasa nyata. Apa ini merupakan sebuah pertanda buruk? Atau memang mimpi yang aku alami itu hanya bunga tidur semata? Aku terus mencoba berpikiran positif dengan semua yang terjadi. Mudah-mudahan nggak terjadi hal buruk kepada Leon. Aku pun kembali ke kamarku, mencoba untuk menarik nafas panjang untuk menenangkan pikiranku. Lantas aku pun berusaha untuk tidur kembali. Keesokan harinya, aku pun bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Namun sebelum itu, aku mampir dulu ke kosan Aji, teman yang meminjam perlengkapan pendakianku. Aku mengambil beberapa barang di sana, dan setelahnya langsung pamit untuk pulang ke rumah, yang jaraknya cukup jauh dari kos-kosanku. Setibanya di rumah, aku pun kemudian berbincang dengan ibu dan bapak, perihal rencanaku dan teman-teman untuk melakukan pendakian. Mereka tidak keberatan dengan niatanku ini. Hanya saja, mereka berpesan agar aku bisa lekas pulang dan jangan berlama-lama di Gunung Gede. Tidak dipungkiri, kedua orang tuaku itu memang cukup khawatir setiap kali aku merencanakan untuk mendaki gunung. Namun rasa percaya mereka terhadapku itu mampu mengalahkan kekhawatiran keduanya. Tidak hanya itu, aku juga sempat bercerita kepada ibu perihal mimpi anehku semalam. Ibu hanya membalasnya dengan senyuman, sembari membisikkan kalimat yang benar-benar membuatku tenang setelahnya. Mimpi itu kan hanya bunga tidur. Kamu bermimpi tentang Nak Leon. Mungkin karena akhir-akhir ini ada Nak Leon di dalam pikiran kamu.
Jangan berpikiran buruk. Tapi Leon akan baik-baik saja kan, Bu? Tentu. Bukankah kalian sudah berteman lama? Kalian tentu akan saling menjaga saat pendakian nanti. Jadi jangan terlalu risau. Ibu percaya sama kamu, Ren. Sontak apa yang diucapkan oleh ibu benar-benar membuatku merasa tenang. Kali ini aku tidak lagi memikirkan mimpi buruk yang sedari tadi terus mengganggu pikiranku tersebut. Aku pun kemudian memilih untuk menyiapkan semua perlengkapan yang akan dibawa saat pendakian nantinya. Meskipun waktu pendakian masih 2 hari lagi, aku harus mempersiapkan sedari sekarang agar tidak ada satu barang pun yang tertinggal. Terlebih lagi mendaki Gunung Gede itu menjadi salah satu keinginanku yang terus tertunda. Hari pun berlalu begitu cepat. Hari pendakian pun tiba. Kami semua berencana untuk berkumpul di rumah Leon pukul 7. Menjadi waktu yang dimana kami semua harus sudah sampai di sana, agar perjalanan kami nantinya tidak terhambat dan tidak banyak waktu yang terbuang begitu saja. Kami berencana untuk pergi ke base camp pendakian Gunung Gede dengan menggunakan mobil Leon. Di antara kami berlima, Leonlah yang paling tajir. Keluarganya cukup berduit karena ayah Leon itu bekerja sebagai pelaut di salah satu kapal besar. Aku sendiri pun tidak begitu tahu perihal hal itu. Yang aku tahu Leon itu kaya, itu saja. Aku berangkat dari rumah tepat di jam 6 pagi. Aku terlebih dahulu berpamitan kepada ibu dan bapak sebelum berangkat. Aku berangkat menggunakan Vespa, pemberian dari bapakku beberapa tahun silam. Vespa klasik yang menjadikan hidupku terasa lebih unik. Vespa yang sudah menjadi teman perjalananku sedari lama hingga saat ini. Aku paling awal sampai di rumah Leon itu. Saat teman yang lain belum sampai, Leon menanyakan perihal telepon yang terkesan mendadak dan membuatnya kebingungan 2 hari yang lalu. Ren, 2 hari yang lalu, kamu telepon malam-malam, ada apa emangnya? Ngelantur ya kamu? Bukan apa-apa kok. Yakin? Cerita saja. Pasti ada sesuatu ya. Aku pun kemudian menceritakan perihal mimpi burukku malam itu, tentang Leon yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tiba-tiba mendengar bisikan aneh, dan Leon menghilang dalam bayangan kabut, hingga hal tersebut membuatku benar-benar terpukul. Setelah aku menceritakan semuanya kepada Leon, ia hanya bisa tertawa. Entah apa yang ada di dalam pikiran Leon. Ia seakan-akan tidak menganggap serius mimpiku itu. Itu hanya bunga tidur, Ren. Jangan anggap serius. Sampai-sampai nelpon segala tengah malam. Ya, kaget saja, bro. Soalnya aku gak pernah sekalipun mimpi tentang kamu. Santai sajalah, Ren. Perbincangan perihal mimpi aneh itu pun selesai. Leon tidak begitu memusingkan maksud dari mimpiku itu. Aku pun berusaha untuk tidak lagi memikirkan mimpi aneh tersebut. Bunga tidur tetaplah bunga tidur. Satu persatu temanku pun tiba, dimulai dengan Fahmi dan diakhiri dengan 2 Sri Kandi yang selalu datang paling akhir. Carrier yang kami bawa pun langsung kami kemas dan kami masukkan ke dalam bagasi mobil Leon. Beruntung mobil Leon itu besar, sehingga semua barang-barang kami yang seabrak itu bisa masuk semua. Sebelum kami berangkat, kami lebih dulu berpamitan dengan kedua orang tua Leon yang saat itu sedang duduk santai di depan teras. Kebetulan ayah Leon itu sedang ada di rumah dan tidak pergi melaut, sehingga kami pun bisa menyapanya terlebih dahulu. Satu persatu dari kami bersalaman dengan kedua orang tua Leon. Setelahnya kami pun bergegas masuk ke dalam mobil. Dan perjalanan menuju base camp Gunung Gede pun dimulai. Perasaan kami benar-benar senang saat itu. Akhirnya pendakian yang benar-benar kami nantikan akhirnya bisa terlaksanakan hari ini. Kami sangat menikmati perjalanan ini. Pohon-pohon berjejer rapi di tepi jalan, banyak pula kendaraan yang berlalu lalang. Kami saling berbincang dan saling melempar candaan satu sama lain.
saat kami melewati sebuah jalanan diapit oleh hutan lebar di kanan dan kirinya. Tiba-tiba saja mendung tiba, padahal sebelumnya hari itu benar-benar cerah. Loh, kok tiba-tiba mendung ya? Sepertinya hujan mau turun, Ren. Kalau benar-benar hujan, kita mau langsung naik atau nunggu hujan reda? Yang pasti kita tidak mungkin naik lah dengan kondisi hujan. Pasti akan sangat menyulitkan. Semoga saja hanya mendung. Iya, Ra. Semoga saja hanya mendung ya. Padahal sebelum kami berangkat, kami sudah terlebih dahulu melihat perkiraan cuaca hari ini. Dan berdasarkan informasi hari ini tidak akan ada hujan turun. Bahkan mendung pun tidak. Namun sepertinya perkiraan itu hanya sebatas angan belaka. Saat Leon sedang menyetir mobil, tiba-tiba saja ia menggeram mendadak. Sontak hal tersebut membuat kami semua kaget. Leon, kenapa? Kenapa? Itu, Ren, aku seperti menabrak sesuatu. Ayo cek dulu, cek yuk. Aku dan Leon yang berada di kursi depan langsung bergegas untuk turun mengecek apa yang ditabrak oleh mobil Leon. Setelah kami mengeceknya, kami melihat ada bercak darah di ban mobil Leon. Ada darah. Setelah kami melihat dengan teliti, ternyata ada kucing hitam yang terlindas ban mobil Leon. Darahnya cukup banyak, dan kucing hitam itu sepertinya sudah tidak lagi bernyawa. Leon baru saja menabrak kucing hitam. Kucing itu tewas. Nabrak apa, Ren? Itu kucing hitam. Bukannya memindahkan kucing itu dan menguburnya, Leon malah memilih untuk beranjak dan kembali masuk ke dalam mobil. Sontak hal tersebut membuatku benar-benar bingung. Apa ia tidak tahu etika yang seharusnya dilakukan jika seseorang menabrak kucing? Terlebih lagi, ini kucing hitam loh. Aku pun menghampiri Leon. Leon, kok malah masuk? Kita harus gubur dulu kucing hitam itu. Sudahlah, lagian kucingnya juga udah mati kok. Kita harus segera sampai. Jangan sampai hujan turun terlebih dahulu. Tapi kucing itu gimana, Leon? Seharusnya kita menguburnya. Kubur atau tidak dikubur kucing itu, tetap mati, Ren. Ya, tapi kalau tidak diperlakukan secara layak, kita semua bisa celaka, Yon. Kamu masih percaya saja sama tahayul? Aku benar-benar kesal dengan sikap yang ditunjukkan oleh Leon. Ia benar-benar tidak mengindahkan apa yang aku ucapkan. Ia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang aku bicarakan. Selain itu, teman-teman yang lain pun hanya terdiam, bukan malah memberikan pengertian kepada Leon agar ia bisa paham dan bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mau lanjut enggak? Karena tidak ingin memperpanjang masalah dan memperdebatkan hal yang aku sendiri sudah tahu hasilnya, aku pun akhirnya memilih untuk masuk ke dalam mobil dan bergegas untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sementara kucing hitam itu benar-benar tidak terurus, padahal ia mati dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Rasanya hatiku benar-benar teriris. Saat aku tidak mampu berbuat banyak untuk kucing hitam itu, aku pun terdiam sepanjang jalan. Kucing hitam, banyak sekali hal buruk yang akan terjadi jika kita sebagai manusia abai terhadapnya. Nabi saja sangat memuliakan kucing, sebab kucing merupakan hewan yang disayangnya. Dan seharusnya manusia biasa pun bisa memuliakan kucing sama halnya dengan yang dilakukan oleh Nabi. Namun nyatanya, aku dan teman-teman yang lain justru abai, membiarkan kucing hitam itu tewas. Bahkan kami tidak sempat untuk menguburnya. Melihat aku yang sedari tadi diam, Leon pun berusaha untuk mengajakku berbincang. Setidaknya untuk mengembalikan situasi menjadi seperti semula. Udahlah, Ren. Jangan terlalu dianggap serius. Oke, aku minta maaf karena aku abai. Tapi apa yang aku lakukan itu benar-benar demi kita semua kok. Supaya kita bisa segera sampai di tempat tujuan kita. Bukan malah mengurusi hal-hal yang tidak perlu itu. Iya, Yon, iya. Kami pun terus melanjutkan perjalanan menuju base camp Gunung Gede. Tak butuh waktu lama, tepat di jam 11 siang,
kami sudah sampai di situ. Leon pun bergegas untuk memarkirkan kendaraannya di dekat warung tak jauh dari base camp. Kita makan siang dulu ya, sembari istirahat. Lapar nih gue. Iya, boleh. Ayo. Kami tidak langsung menurunkan barang-barang kami yang ada di dalam mobil Leon, melainkan kami lebih memilih untuk singgah dulu ke warung. Lapar benar-benar sudah tidak mampu kami tahankan lagi. Sembari memesan makanan, bapak pemilik warung pun mengajak kami berbincang, seraya mencairkan suasana yang kala itu sedang panas-panasnya. Aku dan teman-teman pun sempat keheranan, sebab saat kami di jalan tadi, cuaca itu benar-benar mendung seperti akan turun hujan besar. Namun anehnya, ketika kami sampai di base camp, cuaca itu benar-benar terik, bahkan tidak ada langit mendung sedikit pun. Panas banget ya, Mang. Iya, A. Dari tadi itu panas terik. Padahal saat kami di jalan, langitnya benar-benar mendung, Mang. Namun anehnya, saat kami sampai di base camp, justru langit berubah sangat terik seperti ini. Masa iya, A? Iya, Mang. Bener kok. Jangan-jangan kenapa, Mang? Kalian hati-hati saja. Nanti kalau mau mendaki ya. Aman kan, Mang? Aman. Rasanya ada yang janggal dengan sikap yang ditunjukkan oleh bapak pemilik warung. Terlebih lagi setelah kami menceritakan perihal cuaca yang tidak sama. Bukankah itu hal yang biasa? Apa memang ada sesuatu di balik itu semua? Aku mencoba untuk tetap berpikiran positif. Setelah kami menghabiskan makanan yang telah dihidangkan, kami pun bergegas untuk kembali ke mobil, mengambil barang-barang yang akan kami bawa naik, dan Leon memarkirkan mobilnya di tempat yang seharusnya. Kami pun kemudian bergegas menuju base camp untuk mendaftarkan diri kami di pos pendaftaran. Tak butuh waktu lama, kami pun memulai pendakian tepat di jam 2 siang. Cuaca saat itu benar-benar terik, tidak ada sedikit pun tanda-tanda hujan akan turun. Kami pun merasa lega dengan cuaca yang cukup bersahabat kali ini. Beruntung, langit kali ini benar-benar cerah. Jadi kita semua akan aman saat pendakian. Aku sudah tidak sabar deh untuk sampai ke Surya Kencana. Kita akan berpesta. Tapi aku lupa nggak bawa kado buat Leon. Sama, Riz. Aku juga benar-benar lupa. Udah santai aja. Kayak bocah aja kado-kadoan. Yang terpenting, kita semua have fun. Perjalanan kami benar-benar membuat kami semua have fun di sepanjang jalan ini. Dan beberapa pendaki lain yang juga turun, serta dalam pendakian ini, kami saling tegur sama layaknya teman-teman. Meskipun tidak saling mengenal, nyatanya antar pendaki selalu memiliki hubungan erat yang tidak bisa dideskripsikan secara sederhana. Tujuan pertama kami adalah pos pertama. Kami harus menempuh perjalanan menuju pos pertama kurang lebih 1-2 jam perjalanan. Kami memilih untuk berjalan tidak terburu-buru dan tidak terlalu pelan. Karena pendakian ini merupakan pendakian pertama bagi keempat temanku. Di sepanjang perjalanan kami cukup banyak berhenti. Ada nggak sih eskalator? Biar kita langsung sampai di atas. Ucapanmu sama persis seperti apa yang aku ucapkan ketika pertama kali aku mendaki. Makanya itu, Ren. Kalau ada eskalator kan cepet tuh. Jadi aku nggak perlu berjalan hingga kelelahan seperti sekarang ini. Kalau begitu ya nggak menantang lah. Tidak dipungkiri, kedua teman perempuanku, Dara dan Rizka itu memang terlihat kelelahan. Wajar saja, keduanya sangat kurang berolahraga. Dan kali ini mereka harus berjalan di sepanjang jalan menuju Puncak Gede. Wajar jika keduanya terus saja mengeluh tanpa henti. Kedua temanku itu dikenal cukup cengeng, namun keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama keras kepala, susah dikasih tahu. Padahal keduanya juga sama-sama penakut. Meski demikian, aku acungi jempol semangatnya itu saat mendaki. Meskipun keduanya terus mengeluh, namun keduanya tetap mau untuk berjalan lagi dan lagi. Sementara itu, Fahmi, teman sebangku saat aku SMA itu,
Dia juga sebetulnya anak yang penakut sama seperti Dara dan juga Rizka. Namun dia tidak pernah menunjukkan rasa takutnya di hadapan cewek-cewek itu. Gengsi mungkin ya. Meskipun Fahmi sangat gemar berolahraga, dia belum pernah sekalipun melakukan pendakian. Dia lebih suka ke pantai, namun kali ini dia benar-benar merasa tertantang untuk mendaki. Terlebih lagi, mendaki bareng seperti yang kami lakukan saat ini. Leon, si paling tajir di antara kami berlima itu, dia cukup royal. Dia tidak pernah perhitungan dengan teman-temannya. Dia bahkan sangat sering mentraktir kami, terlebih lagi saat ayahnya pulang dari melaut. Namun karakternya cukup berani untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar, terlebih ke arah sombral anaknya. Perjalanan menuju pos 1 masih sangat ringan. Jalur yang kami lalui masih sangat landai. Banyak perkebunan yang kami lintasi, sehingga kami pun mendaki sembari cuci mata. Tak jarang kami bertemu dengan beberapa warga sekitar yang baru selesai berkebun. Kami tak lupa untuk menyapa mereka satu persatu sebagai tanda hormat kami kepada penduduk lokal. Kami berencana untuk mengecamp saat kami tiba di Surya Kencana, selain untuk menikmati keindahan alam di Surya Kencana. Kami pun sekaligus berencana untuk merayakan ulang tahun Leon di sana, dengan membuat api unggun dan bakar-bakar sederhana. Kami sudah membawa jagung dan beberapa daging yang akan menyempurnakan malam kami di Surya Kencana nantinya. Jalur pendakian yang kami pilih adalah jalur pendakian Via Putri. Meskipun jalur pendakian Via Putri sedikit lebih terjal dan tidak banyak tanah landai, namun jalur ini merupakan jalur yang dinilai paling pendek dibandingkan dengan 2 jalur lainnya, sehingga kami bisa lekas sampai di Surya Kencana nantinya. Akan tetapi, jalur yang akan kami tempuh sangat minim sumber air. Oleh karena itu, kami sudah mempersiapkan banyak cadangan air yang bisa mengobati dahaga kami nantinya. Kami bisa menjumpai sumber air di jalur pendakian menuju pos 1, namun setelahnya tidak akan ada lagi. Barulah setelah kami sampai di Surya Kencana nantinya, akan ada sumber mata air lagi yang bisa kami manfaatkan. Masih berapa lama lagi, Ren? Kita sampai di pos 1? Masih ada 1 jam lagi lah. Lagian kita kan baru jalan setengah jam lalu. Duh, masih jauh banget ya. Gimana mau cepat sampai? Kalau baru setengah jam perjalanan, kita sudah berhenti sampai 3 kali. Maklumlah, Ren. Kita kan pemula. Beda denganmu. Perbanyak gerak, sedikitkan ucap. Nanti kalian gak akan mudah lelah. Iya. Akan kita coba deh. Sementara itu, Fahmi dan Leon nampak menikmati pemandangan-pemandangan yang disuguhkan di sepanjang jalur menuju pos 1. Saat kami mulai memasuki area vegetasi, aku merasa ada sepasang mata yang terus memandangi ke arah kami. Sontak aku pun langsung mencoba untuk mencari tahu. Setelah melihat-lihat ke arah kanan dan juga kiri, tidak ada satu orang pun, bahkan hewan pun tidak ada. Rasanya benar-benar aneh. Padahal jelas-jelas aku merasakan kehadiran sepasang mata yang terus memandangi ke arah kami. Fahmi yang melihatku sedari tadi bersikap aneh. Dia pun langsung menegurku. Sontak hal tersebut membuatku tiba-tiba kaget. Ren, kenapa sih? Kenapa? Kamu yang kenapa? Kok dari tadi celingang-celinguk gak jelas? Mi, aku merasa ada yang aneh. Ada yang aneh? Apa yang aneh? Sepertinya ada yang terus mengawasi kita. Alah, perasaan kamu saja kali, Ren. Masa sih? Jelas-jelas aku merasa loh, kalau sedari tadi kita ada yang mengawasi. Fahmi pun langsung mengamati sekeliling sama seperti yang aku lakukan. Namun ia tidak merasa ada yang janggal sedikit pun. Fahmi pun kemudian memastikan kepada aku bahwa apa yang terjadi hanya perasaanku saja. Mungkin benar apa yang diucapkan oleh Fahmi. Sebab rasanya tidak mungkin jika ada orang lain yang terus memandangi ke arah kami, sementara kami tidak berbuat hal aneh sejauh ini. Aku pun memilih untuk tidak lagi menghiraukan perasaanku itu. Aku kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan bersama teman-teman yang lain. Beruntung, hanya Fahmi yang sadar akan sikap anehku.
sementara temannya lainnya tidak menyadari itu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, kami pun akhirnya sampai di pos 1. Di pos 1 ini kondisinya masih cukup ramai. Ada beberapa pedagang yang berjejeran di dekat pos 1. Banyak sekali barang yang mereka jual. Kami pun tidak perlu susah payah jika ingin merasakan makanan pegunungan. Ada beberapa pedagang yang memang terbiasa mangkal di pos 1. Menurut penuturan mereka, pos 1 adalah tempat yang cocok untuk berjualan, sebab banyak sekali pendaki yang beristirahat di sana. Kondisi di pos 1 memang sangat nyaman untuk dijadikan tempat beristirahat sementara. Kami pun memilih untuk beristirahat. Ada beberapa pendaki lain yang sama seperti kami, memilih untuk beristirahat dan memilih untuk melanjutkan perjalanan setelahnya. Kita lanjut yuk. Kok sebentar banget sih istirahatnya? Kita udah dari tadi loh, Dar. Ya udah, ayo. Kami pun kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Rasanya lelah belum begitu aku rasakan. Namun hal tersebut ternyata berbeda dengan teman-temanku yang terlihat sudah mulai lesu. Karena teman-temanku tidak begitu tahu perihal pos yang harus dilewati dan jalur yang harus dipijaki. Mereka pun terus bertanya kepadaku, yang cukup tahu perihal jalur pendakian di Gunung Gede. Terlebih lagi, aku memegang peta pendakian Gunung Gede itu. Surya Kencana tuh masih jauh ya, Ren? Ya masih jauh banget lah. Kita harus melewati beberapa pos lagi, baru bisa sampai di Surya Kencana. Haha, Pasti sudah nggak sabar ya? Iya nih, Mi. Kira-kira maghrib nanti kita sudah bisa sampai di Surya Kencana nggak sih? Bagaimana, Ren? Ya, bisa atau enggaknya tergantung dari langkah kita lah. Kalau kita berjalan pelan seperti siput, ya pasti lama banget lah. Setelah mendengar hal tersebut, Leon pun mendadak menjadi lebih bersemangat. Ia bahkan memberikan semangat kepada teman-teman yang lain, seperti Fahmi, Rizka, dan juga Dara. Aku hanya bisa tersenyum melihat sikap Leon. Ayo guys, semangat, jangan loyo, ayo. Kita harus segera sampai di Surya Kencana. sabar atuh Leon. Alah, aku sudah tidak sabar, Riz. Kalem saja, Le. Nanti juga sampai kok. Saat kami meributkan hal yang tidak cukup berarti, tiba-tiba saja terdengar suara burung gagak dari atas kepala kami. Suaranya benar-benar terdengar nyaring. Tidak hanya satu burung gagak, melainkan ada 3 burung. Sontak hal tersebut membuat kami terkaget seketika. Aku kemudian mencoba melihat ke arah atas, dan benar saja, aku melihat 3 burung gagak itu sedang terbang memutari tempat di mana Leon berdiri saat ini. Teman-teman yang lain pun ikut memandangi ke arah atas, dan mereka melihat apa yang baru saja aku lihat. Leon pun nampak merinding setelahnya. Kok burung itu terus terbang di atas kepalaku ya? Mungkin itu hanya kebetulan saja, Leon. Jangan dianggap serius. Aku mencoba untuk menenangkan Leon, meskipun aku sendiri tahu jika burung gagak selalu datang memberikan pertanda yang tidak baik dan erat kaitannya dengan kematian. Namun aku tidak ingin berpikiran buruk. Mungkin burung-burung itu memang tidak sengaja berputar-putar di atas kepala Leon dan tidak ada maksud lain. Teman-teman yang lain pun mencoba untuk berkata sama seperti apa yang aku ucapkan. Kami tidak mau membuat Leon takut, terlebih lagi khawatir. Sebab tidak selamanya burung gagak datang membawa petaka buruk. Mungkin saja di sini memang habitat mereka. Mereka terbiasa terbang mengelilingi para pendaki yang datang silih berganti. Tak lama setelahnya, gerimis pun tiba-tiba datang. Sontak hal tersebut pun berhasil menepiskan konsentrasi kami yang semua berfokus pada burung gagak, kini lebih berfokus dengan gerimis yang tiba-tiba datang. Kita harus berteduh dulu. Baru gerimis kecil, Ren. Lebih baik kita lanjut jalan saja. Nanti semisal hujan lebat, baru kita berteduh lah, mendirikan tenda, dan kita berteduh di sana. Bukankah kita ingin segera sampai di Surya Kencana? Semua teman-temanku pun setuju dengan apa yang diucapkan oleh Fahmi. Alhasil, kami pun lebih memilih untuk mempercepat langkah kaki kami
agar kami bisa sesegera mungkin sampai di tempat yang menjadi tujuan utama kami, yaitu Surya Kencana. Perjalanan menuju pos 2 Legok Lenca akan melewati medan berupa tanah merah berbatu yang didominasi akar pepohonan dengan kontur yang mulai menanjak. Jarak tempuh dari pos 1 menuju pos 2 Legok Lenca sekitar 500 meter, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Kami harus bisa berpijak di tanah yang tepat, karena medan yang kami tempuh cukup licin saat gerimis datang seperti saat sekarang ini. Perhatikan pijakan kalian, guys. Licin soalnya. Nggak ada jalan lain emangnya, Ren? Lu gimana sih, Riz? Memangnya ini jalan tol? Milih jalan lain. Kami pun memperlambat langkah kami, sebab jalan dengan media batu merah membuat langkah kami benar-benar terhambat. Terlebih lagi, jalanan yang kami pijaki sudah mulai licin akibat gerimis yang tak kunjung reda. Karena kami tidak membawa jas hujan, alhasil baju yang kami kenakan pun perlahan-lahan mulai basah. Hal tersebut cukup membuat kami semua merasa tidak nyaman, karena harus berjalan dalam keadaan baju basah. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kami pun akhirnya sampai di pos 2 tepat di jam 4 sore. Saat kami berada di pos 2, tak ada satupun pendaki yang kami lihat. Mungkin mereka memang memilih untuk berhenti saat gerimis tiba. Atau mungkin justru mereka mempercepat langkah, karena mereka sudah mempersiapkan jas hujan sebelumnya, tidak seperti kami berlima ini. Kami memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Satu persatu dari kami pun berganti pakaian, karena rasanya berjalan dengan baju yang cukup basah tidak begitu mengenakan. Saat itu gerimis sudah mulai mereda. Kami ambil beberapa snack dan minuman yang kami bawa untuk kami makan. Setidaknya setelah mengisi amunisi, tubuh kami bisa menjadi bugar kembali seperti sebelumnya. Riz, jangan lama-lama ganti bajunya, ya. Perempuan memang terkadang lebih lama jika urusan penampilan, tidak seperti kita para kaum lelaki. Sembari menunggu keduanya selesai, aku, Fahmi, dan Leon pun memilih untuk merebahkan tubuh kami di atas tanah. Rasanya benar-benar lelah, padahal perjalanan kami masih sangat panjang. Tiba-tiba saja aku mendengar suara teriakan Dara. Sontak hal tersebut pun langsung membuat kami kaget bukan kepalang. Kami pun langsung bergegas untuk menghampiri Dara dan juga Rizka. Sesampainya di tempat Rizka dan Dara berada, aku langsung menanyakan apa yang terjadi kepada keduanya. Ada apa, Dar? Ada ular besar. Di mana? Dara lantas menunjuk ke sebuah arah yang tak begitu jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Aku pun langsung melihat ke arah itu. Namun aku tidak melihat ada ular di sana. Namun mereka terus meyakinkan kami bahwa mereka baru saja melihat ular yang sangat besar. Gak ada kok. Tapi tadi ada di sana. Ularnya besar. Dan anehnya, ular ini berkepala 2. Benar-benar mengerikan, Ren. Aku dan Rizka aja benar-benar ketakutan tadi. Alah, halusinasi kalian aja kali. Mana mungkin ada ular berkepala 2, kecuali ular itu ular jadi-jadian. Ucapan Leon ada benarnya juga. Mana mungkin ada ular berkepala 2. Tentu hal itu di luar nalar manusia. Kalaupun ada, tentu keberadaan ular itu sudah dikaitkan dengan hal-hal mistis yang ada. Namun jika dilihat dari raut wajah Dara dan Rizka, dia benar-benar kelihatan seperti ketakutan. Mereka tidak mungkin mengarang cerita begitu saja. Meskipun keduanya terkenal dengan kerempongannya, namun mereka tidak pernah asal bicara. Aku pun kemudian mencoba untuk menenangkan keduanya dan berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka lihat bukanlah suatu hal yang buruk. Mungkin itu hanya sekedar kebetulan saja. Sudah. Lebih baik kita kembali melanjutkan perjalanan saja. Anggap saja apa yang kalian lihat tadi hanyalah ular biasa. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal janggal, apalagi hal-hal mistis. Ayo, kita lanjutkan perjalanan saja. Tapi Ren, udah percaya saja sama aku. Tidak ada hal buruk yang terjadi pasca melihat ular itu. Ayo. Keduanya pun akhirnya mau mengikuti semua ucapanku, meskipun tak dipungkiri keduanya masih sangat ketakutan.
Kami pun memilih untuk kembali mengemasi barang bawaan kami dan memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 3. Perlahan-lahan cuaca sudah mulai berubah. Matahari sudah mulai menyapa kami lagi. Baju yang kami kenakan pun sudah tidak lagi basah karena sudah diganti. Kami pun mulai berjalan dengan nyaman. Aku melihat Dara dan Rizka masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Rasa takut masih tergambar jelas di raut wajah keduanya. Fahmi pun mencoba untuk menghibur mereka dengan melemparkan candaan dan bayolan yang kemudian berhasil membuat keduanya kembali tersenyum lebar. Jika aku di posisi mereka, juga mungkin aku merasakan ketakutan yang sama. Bagaimana tidak? Bertemu dengan ular saja aku sudah cukup takut. Terlebih lagi, harus bertemu dengan ular besar berkepala 2. Tentu hal tersebut akan membuatku merasakan takut yang berkepanjangan sama seperti mereka yang dialami saat ini. Aku berharap perjalanan menuju pos 3 dan pos selanjutnya akan berjalan mulus tanpa adanya gangguan apapun, sebab aku khawatir teman-temanku kapok melakukan pendakian jika hal janggal terus berdatangan. Sebab pendakian ini merupakan pendakian perdana bagi mereka berempat. Menuju ke pos 3 yaitu pos Buntut Lutung, medan yang dilalui hampir sama seperti ketika perjalanan menuju pos 2, yaitu berupa tanah di antara akar pepohonan dengan kontur menanjak. Jarak tempuh dari pos 2 menuju pos 3 Buntut Lutung sekitar 1 km, dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Namun sepertinya kami akan berjalan cukup lama, mengingat jalur yang masih licin dan kondisi kami yang baru perlahan-lahan stabil. Saat kami mulai berjalan menuju pos 3, mulai berdatangan pendaki-pendaki lain. Kami pun saling sapa seperti biasanya. Namun hal aneh ketika kami berlima bertemu dengan seorang pendaki yang berjalan seorang diri. Aku pun lantas mencoba menegurnya. Sendirian saja, Bang? Iya, Bang. Kebetulan saya harus mencari teman saya. Memangnya teman abang di mana? Saya sendiri tidak tahu, Bang. Kami sudah berpisah hampir 1 bulan lamanya. Dia menghilang saat pendakian, dan ini merupakan kali ketiganya saya mencarinya. Setelah mendengar ucapan pendaki itu, aku pun langsung merasa iba. Sungguh besar jiwa pendaki itu, sampai dia tidak lelah untuk mencari sahabatnya yang sudah hilang bahkan hampir 1 bulan lamanya. Mungkin saja sahabat yang dicarinya telah tiada. Sebab bertahan selama 1 bulan di tengah hutan adalah hal yang cukup sulit. Apa tidak minta bantuan sama tim SAR saja, Bang? Minggu lalu tim SAR sudah menghentikan pencarian. Namun sahabat saya tidak kunjung ditemukan, Bang. Saya yakin dia sedang menunggu saya. Sontak saja ucapannya benar-benar membuatku merinding. Namun teman-temanku yang lain tidak sekalipun menanggapi perbincanganku dan pendaki itu. Mungkin mereka memang sudah kelelahan. Lantas aku pun hanya bisa menunjukkan rasa prihatinku kepada pendaki itu. Aku juga mendoakan agar sahabat yang dicarinya itu segera mungkin ditemukan. Setelahnya pendaki itu pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan dan melanjutkan pencariannya. Aku benar-benar tidak membayangkan rasanya jadi dia. Mencari seorang diri sahabatnya yang entah masih hidup atau sudah mati. Berharap takdir baik akan menghampiri sahabatnya tersebut dan mereka lekas dipertemukan kembali. Tentu pendaki itu benar-benar merasa terpukul dengan peristiwa hilangnya sahabatnya itu. Namun aku tidak melihat wajah putus asa dari pendaki itu. Semoga kali ini takdir baik berpihak kepadanya. Tentu, peristiwa hilangnya salah seorang pendaki di Gunung Gede menjadi perbincangan hangat. Namun anehnya, saat kami di warung dan saat kami di base camp pendaftaran, kami tidak mendengar apapun perihal hilangnya salah seorang pendaki di puncak Gunung Gede. Apa mungkin karena sudah 1 bulan berlalu? Atau mungkin penduduk sekitar lebih memilih untuk bungkam dibandingkan harus terus-menerus memperbincangkannya. Entah aku benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Di saat aku termenung,
Fahmi pun mencoba untuk menegurku dan mengajakku berbincang satu sama lain. Ren, kenapa? Kasihan deh pendaki yang tadi. Kenapa emangnya? Sahabatnya hilang di Gunung Gede 1 bulan yang lalu. Tapi sampai saat ini belum kunjung ditemukan. Entah sahabatnya itu masih ada atau telah tiada. Aku hanya bisa mendoakan dari jauh. Aku benar-benar merasa iba sama dia. Memang pendaki bisa hilang begitu saja di gunung, Ren? Lantas, aku pun menjelaskan padanya bahwa semua hal bisa saja terjadi di gunung. Dari mulai hilang, terjatuh, bahkan sampai tersesat sekalipun. Maka dari itu, penting bagi seorang pendaki itu membawa perlengkapan keselamatan. Penting juga untuk menjaga sikap dan ucapan saat melakukan pendakian. Sebab kita tidak pernah tahu takdir mana yang akan datang menghampiri kita. Apakah takdir baik atau justru takdir buruk? Setelahnya Fahmi pun merasa bahwa melakukan pendakian nyatanya tidak semudah yang dibayangkan. Sebab ada tanggung jawab besar yang tentunya tidak bisa disepelekan begitu saja. Fahmi pun berubah menjadi sosok yang jauh lebih bijak dibandingkan dengan sebelumnya. Kami pun akhirnya sampai di pos 3. Karena kami sudah terlalu sering berhenti untuk beristirahat, akhirnya kali ini kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Kami tidak berhenti timbang sebentar. Kami mengejar waktu agar saat maghrib, kami sudah sampai di Surya Kencana, tempat yang selalu dieluk-elukan oleh Leon. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 dan kemudian melanjutkan dengan perjalanan menuju Surya Kencana. Semuanya berjalan sangat baik, tidak ada kejanggalan apapun yang terjadi. Tidak seperti saat kami berjalan di pos-pos sebelumnya. Kami pun akhirnya sampai di Surya Kencana tepat pada pukul 7 malam. Akhirnya kita sampai juga di Surya Kencana. Kita akan berpesta, teman-teman. Kita harus bangun tenda terlebih dahulu. Setelahnya kami pun bergegas untuk membangun 2 tenda. 1 tenda untuk laki-laki dan 1 tenda lagi untuk perempuan. Karena teman-temanku belum memiliki pengalaman untuk mendirikan tenda, aku pun terus berusaha untuk mengarahkan mereka. Berhubung mereka semua mau mengikuti arahanku satu persatu. Meskipun butuh waktu yang tidak sebentar, kami semua sangat bersemangat. Setelah saling bahu-membahu untuk membangun tenda, akhirnya 2 tenda pun berhasil kami dirikan dengan sangat kokoh. Kami pun beristirahat setelahnya, sebab kami benar-benar lelah. Di sisi lain, Leon pun mulai mengumpulkan beberapa ranting-ranting pohon untuk dibuat api unggun. Sementara untuk Dara dan Rizka, keduanya mulai menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan untuk kami memulai bakar-bakaran di malam yang sudah semakin gelap ini. Sementara aku dan Fahmi memilih untuk duduk santai terlebih dahulu, karena kami berdualah yang cukup lelah saat membangun tenda. Tak lupa kami menjeruput kopi hitam yang sudah lebih dahulu kami buat. Leon pun mulai membuat api unggun tepat di depan tenda kami. Dia nampak benar-benar sumringah. Wajar sajalah, malam ini merupakan malam yang penting baginya. Tepat di malam ini, usianya bertambah 1 tahun. Tentu ini menjadi momen yang cukup membahagiakan di dalam hidupnya. Terlebih lagi, dia bisa merayakan di Surya Kencana, tempat yang benar-benar ia inginkan. Pesta malam itu pun dimulai. Kami semua saling bersukacita merayakan pergantian umur Leon. Kami pun semangat, sempat menyanyikan lagu ulang tahun untuk si Leon, meskipun tidak ada kado spesial yang kami bawa untuk Leon. Dan hal tersebut tidak begitu dipermasalahkan oleh Leon. Ia masih terlihat begitu senang. Ayo, ucapkan keinginan kamu. Aku ingin bisa merayakan ulang tahunku setiap tahun di Surya Kencana. Agak berat ya? Ya iyalah, namanya juga keinginan. Setelahnya kami pun menyantap hidangan yang sudah kami bakar sebelumnya. Ada jagung dan beberapa makanan beku seperti sosis dan kawan-kawannya. Malam itu benar-benar menjadi malam yang sangat menghangatkan bagi kami semua. Waktu pun semakin larut. Rasa ngantuk pun mulai menyerang kami semua.
Dara dan Rizky pun izin untuk tidur duluan di dalam tenda mereka. Sementara aku, Fahmi, dan Leon masih terjaga di depan api unggun. Tiba-tiba saja Leon mengeluarkan minuman keras berupa vodka di hadapanku dan Fahmi. Kita akan lanjut pesta malam ini. Loh, Leon, kamu bawa miras? Iya dong, Ren. Pesta tanpa adanya miras itu rasanya hambar, bukan? Iya, Le, aku setuju. Bukankah ini tindakan yang tidak pantas? Kita lagi di gunung loh. Jangan sampai kita mengotori tanah yang saat ini kita pijaki. Santai aja tuh, Ren. Lagian ini kan cuma 1 botol. Gak mungkin lah bikin mabok juga kalau diminum kita bertiga. Iya, bener kata Leon. Jarang-jarang kan kita minum di sini, Ren. Aduh, kalian ini. Kayaknya udah agak-agak deh. Santai aja, Ren, santai, tenang. Aku pun akhirnya memilih untuk mundur. Aku lebih baik mundur lebih awal dibandingkan harus berpesta miras bersama mereka. Aku tetap ingin menjaga sikap di Gunung Gede ini. Aku tidak ingin kejadian buruk mampir dalam rombonganku. Aku tidur aja lah. Yakin kamu gak mau gabung? Gak nyesel? Enggak, aku hanya ingin jaga sikap. Ya udah, aku bisa bersenang-senang bareng Fahmi. Betul kan, Mi? Betul dong. Tenang aja, aku bakal temani pesta kamu malam ini. Aku kemudian bergegas untuk pergi menuju tenda. Meskipun rasa ngantuk sudah menghampiriku, namun rasanya perasaanku itu tidak tenang karena aku harus memikirkan kedua temanku yang sedang berpesta miras. Aku khawatir hal buruk menimpa keduanya, sebab kita tidak pernah tahu takdir apa yang akan datang menghampiri hidup kita. Aku harus mengawasi mereka dari jauh. Aku pun memilih untuk berjaga dari balik tenda. Aku terus memandang ke arah keduanya yang sedang asik berpesta. Keduanya seakan-akan larut dan tenggelam dalam kehangatan miras yang mereka tenggak itu. Di antara keduanya, Leonlah yang paling banyak menenggak miras itu. Sementara Fahmi terlihat lebih santai dan tidak terlalu banyak minum. Tak lama kemudian, Leon mengeluarkan hal baru lagi dari ranselnya. Dan ternyata, benda yang ia keluarkan adalah ganja. Rasanya aku ingin mengobrak-abrik keduanya detik itu juga. Berpesta miras saja sudah menjadi hal yang keliru, tapi sekarang keduanya malah berpesta ganja. Kalau nyatanya alam murka, gimana? Aku berucap dalam hati seperti itu. Rasanya aku benar-benar sudah tidak sanggup melihat keduanya melakukan hal yang salah. Berpesta miras hingga berpesta ganja. Meskipun ganja yang dibawa Leon itu tidak begitu banyak, namun itu tetap saja salah dan pasti akan mengakibatkan keduanya teler hingga tidak sadarkan diri. Aku benar-benar bingung apa yang harus aku lakukan. Di satu sisi, jika aku memilih untuk tetap diam di dalam tenda, keduanya akan bertindak lebih jauh lagi. Namun di sisi lain, jika aku datang menghampiri mereka, tentu mereka tidak akan mau mendengarkan apa yang aku ucapkan. Aku benar-benar bimbang di sini. 3 batang ganja yang dikeluarkan oleh Leon menambah list kesalahan yang diperbuat oleh keduanya. Setelah berpesta miras hingga menghabiskan 1 botol penuh, kini keduanya memilih untuk menikmati ganja yang dibawa oleh Leon. Karena Fahmi tidak begitu menyukai ganja, ia pun hanya memakan setengah batang saja. Selebihnya dihabiskan oleh Leon. Karena Leon terlalu banyak minum dan sudah mengonsumsi lebih dari 2 batang ganja, ia pun akhirnya teler hingga membuat berhalusinasi hebat. Hal tersebut sontak membuat Fahmi kebingungan karena sikap yang ditunjukkan oleh Leon saat ia berhalusinasi. Karena aku tidak mampu lagi untuk melihat hal buruk yang terus mereka lakukan, alhasil aku pun memilih untuk tidur terlelap di dalam tenda dan berusaha untuk mengabaikan apa yang dilakukan oleh Fahmi dan juga Leon. Saat aku terlelap kala itu, Fahmi sempat bercerita bahwa ketika itu Leon sudah mulai berhalusinasi hebat. Ia terus memandangi ke arah kegelapan sembari tertawa cekikikan, layaknya orang yang tidak waras.
Aku hanya bisa melihat dari kejauhan. Di mata Leon, ia melihat banyak sekali pocong yang terus mengawasi keduanya. Namun Leon itu justru menjadikan apa yang dilihatnya itu sebagai candaan. Aku mengetahui hal itu dari apa yang diucapkan oleh Leon. Lontong. Ada lontong, Mi. Lontongnya lucu banget. Fahmi yang saat itu dalam kondisi yang masih sadar, ia kemudian menegur Leon agar tidak berucap hal-hal ngelantur. Apa sih, Le? Sadar, sadar. Itu loh, Mi. Ada lontong. Mereka terus menatap kita. Apa mereka mau gabung di pesta kita ini ya? Tak lama kemudian, penampakan-penampakan lainnya pun datang. Sontak hal tersebut membuat Fahmi merinding seketika. Ia benar-benar merasa tidak nyaman saat ini. Bahkan bulu kuduknya pun mulai berdiri perlahan-lahan. Fahmi terlihat terus berusaha untuk membuat Leon sadar. Namun nyatanya hasilnya nihil. Leon tidak bergeming sedikit pun dengan apa yang Fahmi ucapkan. Padahal dalam kondisi itu Fahmi sudah sangat ketakutan. Sebab aku tahu betul Fahmi adalah sosok yang sangat penakut. Wajar sajalah jika dia ketakutan saat Leon terus mengatakan bahwa ada banyak sekali makhluk yang mengawasinya saat ini. Makhluk-makhluk yang saat ini berada di tengah kegelapan itu. Makhluk yang terus menatap ke arah Leon dan juga Fahmi. Namun dalam situasi ini, Fahmi tidak melihat apapun meskipun ia sudah sangat merinding. Tiba-tiba saja Leon mengatakan bahwa ia berusaha melihat sosok wanita cantik dari kegelapan itu. Ia berkata bahwa wanita itu terus memandang ke arahnya, seolah-olah menunjukkan ketertarikannya kepada Leon. Mi, Fahmi, itu ada wanita cantik, Mi. Dia benar-benar cantik. Dia terus melambaikan tangannya padaku. Sepertinya ia memintaku untuk datang, Mi. Jangan, Le, jangan. Itu hanya halusinasimu saja. Itu bukan wanita cantik. Itu hanya halusinasi. Bukan, Mi. Itu benar-benar wanita cantik. Bahkan sangat-sangat cantik. Aku harus datang ke sana, Mi. Le, jangan, Le. Jangan. Leon pun terdiam seketika. Ia terlihat mau mendengarkan ucapan Fahmi. Ia kemudian memilih untuk duduk lagi bersama Fahmi di depan api unggun. Fahmi terus memberikan nasihat baik kepada Leon agar ia tidak dengan mudah mengikuti hal-hal yang menjadi halusinasinya. Leon pun terlihat memahami apa yang diucapkan oleh Fahmi. Ia terus menganggukkan kepalanya saat Fahmi menasehatinya. Tiba-tiba saja, Leon berkata bahwa ia sangat ingin buang air kecil. Fahmi tidak menaruh curiga sedikit pun, sebab Leon mulai menunjukkan sikap bahwa halusinasinya itu perlahan-lahan mulai mereda. Niat awal Fahmi ingin menemani Leon untuk buang air kecil, namun Leon menolaknya dengan tegas. Aku mau buang air kecil dulu sebentar ya, Mi. Ya udah, aku temani ya. Gak perlu, aku bisa sendiri. Ya udah, tapi jangan lama-lama. Leon pun bergegas pergi menuju tempat gelap yang sebelumnya ditunjuk-tunjuk terus-menerus oleh si Leon itu. Fahmi memilih untuk menunggu Leon tepat di depan api unggun. Namun setelah 1 jam berlalu, Fahmi tidak kunjung melihat kedatangan Leon. Sontak hal tersebut membuat Fahmi kebingungan. Dan karena panik, Fahmi pun akhirnya memilih untuk membangunkanku malam itu. Ia datang ke tenda dan memberitahukan perihal Leon yang tidak kunjung kembali pasca izin untuk buang air kecil. Mendengar hal tersebut, sontak aku langsung meminta penjelasan perihal apa yang diucapkan oleh Fahmi. Fahmi memberitahukannya kepadaku perihal pesta miras yang keduanya lakukan sampai mengonsumsi ganja di tengah malam itu. Tidak luput, ia ceritakan padaku. Meskipun aku sudah sedikit tahu tentang 2 kesalahan yang mereka lakukan, aku pun langsung mengomeli Fahmi. Karena Fahmi dan Leon baru saja melakukan kesalahan fatal, berpesta miras sampai-sampai mengonsumsi ganja.
Fahmi pun memberikan pembelaan untuk dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia hanya mengikuti Leon. Perihal miras dan ganja, semua yang bawa adalah Leon. Ia hanya ikut menikmatinya saja. Aku sedikit kesal, karena nyatanya Fahmi tidak menghalangi sikap Leon. Justru ia malah ikut dalam pesta yang tidak semestinya dilakukan. Rasanya percuma juga memarahi Fahmi. Fokusku kali ini adalah mencari Leon. Fahmi mengatakan bahwa Leon menghilang saat buang air kecil di tengah kegelapan yang selalu disebutkan olehnya. Aku dan Fahmi pun langsung bergegas untuk pergi ke titik di mana Leon pergi ketika itu. Kita perlu bangunin Dara atau Siska nggak, Ren? Jangan dulu, biarkan mereka istirahat dan kita fokus mencari Leon. Mungkin saja ia tersesat saat mau kembali ke tenda. Kalau ternyata dia dibawa oleh makhluk-makhluk gaib yang selalu disebutkan oleh Leon, gimana, Ren? Udah, jangan berpikiran buruk. Leon pasti baik-baik saja kok. Ketika itu, waktu menunjukkan tepat pukul 12 malam. Aku dan Fahmi pun mulai menyusuri jalur yang dilewati oleh Leon sebelumnya. Kondisi malam itu benar-benar sunyi. Tidak ada satupun tenda yang berdiri di Surya Kencana. Hanya tenda kamilah yang ada di sana. Kami sendiri bingung, sebab Surya Kencana biasanya menjadi tempat yang begitu ramai dan penuh dengan para pendaki. Namun nyatanya, malam ini benar-benar berbeda. Saat kami mulai melangkah cukup jauh, tiba-tiba saja tercium aroma busuk yang jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Ren, kamu nyium aroma busuk nggak? Iya, Mi, benar-benar busuk baunya. Apa mungkin ada hewan mati di sini ya? Tapi bau busuk ini seperti bebarengan dengan bau anyir. Kamu ngerasain ada yang janggal gak, Ren? Sontak, hal tersebut pun membuatku begitu merinding. Kami pun akhirnya memilih untuk mencari sumber bau busuk tersebut sembari mencari keberadaan Leon. Benar saja, tak jauh dari tempat kami berdiri, kami melihat sesosok lelaki tua berbadan bungkuk dengan wajah yang berantakan. Wajah rusak penuh dengan darah dan belatung. Penampakan itu membuat kami ketakutan seketika. Aku dan Fahmi pun langsung lari terbirit-birit. Kami memilih untuk berlari berbalik arah menuju tenda kami. Penampakan yang baru saja kami lihat benar-benar menyeramkan. Aku bahkan baru pertama kali melihat makhluk menyeramkan seperti itu. Cepet, Ren, nanti dia ngejar kita. Ini juga udah cepet, Mi. Keringat dingin benar-benar bercucuran di tubuh kami. Jantung kami rasanya mau copot. Situasi yang baru saja aku alami benar-benar situasi yang sangat menyeramkan dalam hidupku. Karena kami berlari cukup kencang dan suara ketakutan yang begitu keras. Hal tersebut mampu membangunkan Dara dan Rizka. Keduanya pun terbangun dari tidurnya dan langsung menghampiri kami berdua. Kalian kenapa sih? Kok panik gitu? Itu, Dar, itu apa? Pelan-pelan coba ngomongnya. Ada penampakan menyeramkan, Dar. Sosok itu benar-benar menakutkan. Kami benar-benar ketakutan, Dar. Di mana? Aku pun kemudian menunjuk ke arah di mana aku dan Fahmi menjumpai makhluk menyeramkan itu. Namun anehnya, baik Dara maupun Rizka tidak melihat sosok apapun di tempat yang kami tunjuk. Leon kemana? Tidur? Leon hilang. Hah? Maksudnya? Hilang? Aku pun kemudian menceritakan semua perihal Leon kepada Dara dan juga Rizka. Setelah mereka berdua benar-benar terkejut dengan apa yang aku sampaikan. Mereka berdua tidak percaya dengan semua ucapanku. Meskipun semua itu merupakan hal yang benar dan tidak mengada-ngada. Seketika saja Dara dan Rizka pun langsung kesal dengan Fahmi. Sama seperti yang aku lakukan saat Fahmi membangunkanku untuk memberitahukan perihal Leon yang menghilang. Setelahnya aku pun berusaha untuk menenangkan semua teman-temanku. Udah, tunda dulu ribut-ributnya. Kita harus cari Leon secepatnya. Di sana banyak sekali makhluk-makhluk mengerikan yang bisa saja mencelakai Leon. Tapi, Ren, kalau kita harus pergi ke tempat itu lagi, aku nggak berani, Ren.
Kita tunggu besok saja ya, gimana? Tapi Leon gimana, Mi? Kalau dia semakin jauh menghilangnya gimana? Mikir nggak lo? Kita bisa minta bantuan tim SAR atau semacamnya. Setelah kalian berdua cerita tentang apa yang kalian alami itu. Iya Ren, aku setuju sama Dara. Kita coba cari dulu. Kita cari ke jalur lain. Siapa tahu Leon ada di sana. Kalau benar-benar nggak ketemu, baru kita pikirin langkah selanjutnya. Gimana? Akhirnya setelah beberapa kali aku bujuk ketiga temanku pun mau mengikuti ucapanku. Kami pun akhirnya kembali mencari keberadaan Leon dengan memilih jalur yang berbeda dari sebelumnya. Kami terus memanggil-manggil nama Leon, berharap ada balasan dari Leon. Namun nyatanya tidak ada jawaban apapun. Hanya suara jangkrik dan desiran angin malam yang menemani pencarian kami malam itu. Sepanjang jalan muncul perasaan was-was di diri kami. Kami khawatir akan bertemu kembali dengan makhluk menyeramkan yang sebelumnya kami temui itu. Kami sangat berhati-hati saat mengambil langkah. Sudah hampir 2 jam kita jalan, tapi Leon juga nggak ketemu ya. Kita balik ke tenda aja yuk. Sabar, Riz. Aku yakin kok Leon pasti ketemu. Kalau nyatanya nggak ketemu juga gimana? Ya kita usahakan dulu lah. Semua teman-temanku terus mengeluh dengan pencarian ini. Aku tidak menyalahkan mereka. Mungkin saja mereka begitu kelelahan serta ketakutan di sepanjang pencarian ini. Sehingga mereka terus ingin menyudahi pencarian Leon. Mungkin Leon sudah balik ke tenda. Mungkin memang Leon sudah balik ke tenda. Kita semua kan keluar nggak ada satupun yang jaga tenda. Mungkin saat kita keluar, Leon sudah kembali. Ucapan keduanya ada benarnya juga. Siapa tahu Leon benar-benar sudah kembali ke tenda saat kami berempat mencarinya. Terlebih lagi, kami mengambil jalur yang berbeda dari jalur yang dipilih oleh Leon sebelumnya. Karena tidak ada salahnya mengikuti ucapan Fahmi dan juga Dara, akhirnya aku pun memutuskan untuk menyudahi pencarian Leon dan memilih untuk kembali ke tenda guna memastikan bahwa Leon benar-benar sudah kembali. Rencana kami sudah berjalan cukup jauh. Jarak tempuh yang harus kita lewati pun menjadi lama. Namun kami semua tetap mengikuti jalur yang sebelumnya kami pijaki. Kami benar-benar tidak berhenti di sepanjang pencarian ini. Setelah lelah berjalan, kami pun akhirnya sampai di tenda kami. Aku bergegas untuk mencari Leon di sana. Namun, tak ada sedikit pun jejak kedatangan Leon. Leon benar-benar tidak kembali ke tenda. Aku hanya melihat api unggun yang sudah mulai padam. Karena kami tidak mendapati Leon di tenda, kami pun akhirnya memutuskan untuk turun ke base camp untuk memberitahukan penjaga base camp bahwa salah satu teman kami yaitu Leon menghilang. Kami sudah mengupayakan untuk mencarinya, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami. Lebih baik kita kemasi tenda-tenda dan barang-barang pribadi kita. Dan setelah itu, kita langsung turun ke bawah. Sekarang, Ren. Sekarang lah, masa tahun depan? Kami pun langsung membongkar 2 tenda yang kami dirikan. Perlengkapan camping dan perlengkapan pribadi segera mungkin kami rapikan agar tidak ada satupun benda yang tertinggal. Barang pribadi milik Leon pun kami bawa, sebab kami tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Setelah semuanya selesai, kami pun memulai perjalanan turun. Sudah tidak ada pikiran tentang puncak di kepala kami. Kami terus-menerus memikirkan keberadaan Leon. Kami terus berharap Leon dalam keadaan baik dan segera kami temukan. Kali ini perjalanan kami rasanya begitu berat, sebab salah satu dari kami menghilang dan tak kunjung kami temukan. Kami terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Entah Leon benar-benar hilang dan tidak selamat, atau justru Leon tersesat saat akan kembali ke tenda dan akhirnya menemukan jalan lain dan bergegas untuk pulang. Kami benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih di sepanjang perjalanan menuju base camp itu. Kalau Leon nggak selamat, gimana kita harus ngomong ke orang tuanya? Kamu kan yang terakhir bareng Leon. Seharusnya kamu bisa cegah dia saat dia mau pergi. Atau temani dialah saat dia pas pergi. Aku sudah menawarkan diri, Dar. Tapi Leon mau sendirian saja.
Masa aku harus maksa? Sudah, jangan terus berdebat, nggak baik. Kami pun akhirnya memilih diam di sepanjang perjalanan. Kami harus turun dari pos 5 menuju base camp pendakian Gunung Gede. Rasanya, rasa lelah sudah tidak bisa kami tahankan lagi. Meskipun kami cemas, namun kami terus berhenti di sepanjang jalan untuk beristirahat. Stamina kami tidak sekuat itu untuk terus berjalan terus-menerus tanpa henti. Tiap kami berhenti untuk istirahat, kami tidak pernah luput untuk memanggil nama Leon, berharap ada jawaban dari Leon. Meskipun dari banyaknya teriakan yang kami lontarkan, tak ada satupun yang terjawab oleh Leon. Ayo semangat! Aku menyemangati teman-temanku yang sudah mulai putus asa. Andai saja Leon tidak hilang, pasti sekarang kita udah ada di puncak. Sudahlah Riz, tepiskan pikiran kita perihal puncak. Saat ini keselamatan Leon jauh lebih penting. Jangan sampai kita naik berlima tapi hanya kembali berempat. Jangan sampai pendakian ini menjadi pendakian terakhir buat kita. Karena kita semua trauma akan kehilangan Leon, yang kita sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Setelah aku mengatakan hal demikian, semua teman-temanku pun terdiam tanpa ada suara sedikit pun. Mereka merunduk seketika karena tidak pernah menyangka kalimat seperti itu akan keluar dari mulutku. Kini yang kami perlu fokuskan adalah Leon, tidak ada hal lain. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kami pun sampai di base camp pendakian Gunung Gede. Aku langsung melaporkan perihal kehilangan Leon kepada petugas jaga. Beruntung, seluruh petugas jaga di base camp Gunung Gede ini benar-benar sigap. Pasca aku menceritakan detail kejadian kepada mereka, mereka pun langsung menyusun tim pencarian untuk menemukan Leon. Mereka dibantu oleh tim SAR setempat. Sebelum melakukan pencarian, mereka lebih dulu meminta kami untuk menginformasikan perihal hilangnya Leon kepada orang tua Leon, agar mereka bisa segera datang ke base camp. Aku pun langsung bergegas untuk menelpon ibu Leon. Untung saja aku sempat memiliki nomor ponselnya. Singkat cerita, aku pun langsung memberitahu berita kehilangan tentang hilangnya Leon kepada ibunya. Hal tersebut nyatanya membuat ibu Leon benar-benar merasa terpukul. Bahkan, sependek yang aku tahu, ibunya Leon langsung jatuh pingsan saat setelah aku memberikan kabar perihal hilangnya Leon. Ibu Leon memang memiliki riwayat penyakit jantung, sehingga dia tidak boleh mendengar berita yang mengagetkan sekecil apapun. Meski demikian, aku tetap harus memberitakan kabar perihal Leon kepada mereka berdua. Tidak mungkin aku menutupi berita sebesar ini, apalagi berita ini berkaitan dengan mereka semua. Tepat di hari itu juga, kedua orang tua Leon datang ke base camp pendakian Gunung Gede. Wajah khawatir nampak begitu jelas tergambar dari keduanya. Mereka terus menanyakan Leon kepadaku. Kenapa Leon bisa hilang sih, Ren? Lalu sekarang Leon di mana? Ibu, aku sendiri tidak tahu pasti, Bu. Karena Leon hanya pamit untuk buang air kecil kepada Fahmi. Setelah itu, ia tidak kunjung kembali, Bu. Ibu Leon pun terus menanyakan kronologis kejadian yang menimpa Leon kepada Fahmi. Sebab Fahmilah yang terakhir melihat Leon. Karena sesaat sebelum Leon hilang itu, ia bersama Fahmi sedang asik minum di depan api unggun. Namun, karena Fahmi masih begitu sok, ia tidak mampu untuk menceritakan kronologis kejadiannya secara gamblang kepada kedua orang tua Leon. Ia benar-benar terlihat sangat terpukul. Sebelum tim SAR melakukan pencarian, kami lebih dulu dimintai keterangan oleh penanggung jawab tim SAR. Kedua orang tua Leon pun turut dimintai keterangan. Kami memberikan keterangan sedetail mungkin, dari mulai menceritakan tentang kegiatan yang Leon lakukan sebelum menghilang, sampai menjelaskan titik di mana Leon pergi saat ingin buang air kecil. Setelah tim SAR mendapatkan banyak gambaran dari hasil investigasi kepada kami, mereka pun kemudian bergegas untuk melakukan pencarian. Aku dan Fahmi pun turut bergabung dalam tim pencarian tersebut bersama ayah Leon. Sementara itu, Dara dan Rizka menemani ibunya Leon di base camp sembari menenangkannya
agar Ibu Leon bisa lebih rileks sehingga tidak sampai celaka akibat serangan jantung. Kami semua menyusuri titik-titik yang dilalui oleh Leon, bahkan tim SAR sampai menjangkau ke titik yang cukup sulit, berharap ada titik terang yang bisa mengantarkan kami semua ke tempat di mana Leon berada. Namun sangat disayangkan, pencarian hari pertama tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan tanda-tanda keberadaan Leon pun tidak kami temukan. Meski demikian, kami semua tidak pantang menyerah begitu saja. Tim SAR pun memutuskan untuk melakukan pencarian Leon selama 7 hari ke depan. Aku dan Fahmi turut serta dalam rencana tersebut. Kami tidak ingin pulang begitu saja tanpa adanya titik terang perihal keberadaan Leon. Aku pun berinisiatif untuk menghampiri kedua orang tua Leon di hari pertama pencarian Leon berakhir. Ibu, Bapak, aku mewakili teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya karena insiden ini. Kami tidak pernah menyangka jika Leon akan hilang di Gunung Gede. Kami benar-benar luput saat menjaga Leon. Kalian tidak salah. Ini semua kan terjadi di luar kendali kalian. Ibu hanya minta tolong kepada kalian untuk selalu doakan keselamatan Leon, dan semoga Leon bisa secepatnya ditemukan dan bisa berkumpul lagi bersama kita semua. Kami sangat bersyukur karena ibu dan bapaknya Leon itu tidak menyalahkan kami atas insiden ini, sebab apa yang terjadi sekarang benar-benar di luar kendali aku dan teman-teman yang lain juga. Atau mungkin hilangnya Leon benar-benar ada kaitannya dengan perilaku buruk yang dilakukan Leon dari semenjak perjalanan menuju Gunung Gede dan saat pendakian ini. Di mana dari awal Leon mengabaikan kucing hitam yang ditabraknya. Leon pun memilih untuk berpesta miras di Surya Kencana. Bahkan puncaknya ia malah mengonsumsi ganja di Surya Kencana hingga membuatnya teler seketika. Namun aku tidak mungkin menceritakan semua kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Leon kepada orang tuanya. Aku khawatir mereka justru akan semakin terpukul dan berbalik memarahi kami karena kami tidak mencegah Leon melakukan hal-hal keliru tersebut. Meskipun sebetulnya aku sudah mengingatkan Leon terus-menerus, tapi memang Leon itu orangnya nggak bisa diberitahu. Kami janji, Bu, Pak. Kami akan bantu tim SAR untuk menemukan Leon. Aku dan Fahmi akan ikut dalam pencarian 7 hari ke depan, Pak, Bu. Benar kata Randy, Bu. Kami akan bertanggung jawab atas insiden ini dengan membantu tim SAR untuk segera menemukan Leon. Terima kasih banyak. Kalian sudah jadi teman baik Leon dari dulu, bahkan hingga sekarang. Lebih baik Ibu dan Bapak pulang dulu aja, Bu, Pak. Tunggu kabar terbaru tentang pencarian Leon di rumah saja, supaya Bapak dan Ibu bisa beristirahat secara maksimal. Kami akan tetap singgah di sini. Kami akan sewa penginapan di sini untuk membantu perkembangan pencarian Leon. Kalian juga bisa ikut dengan Ibu. Jangan sampai kalian juga kelelahan saat membantu tim SAR melakukan pencarian. Ucap Ibu Leon berusaha berbicara dengan tenang. Meskipun aku tahu betul bahwa perasaan Ibu Leon itu sedang benar-benar kalut. Akhirnya aku dan teman-teman yang lain pun menyetujui ajakan ibunya Leon. Kami pun akhirnya ikut bersama mereka tinggal di penginapan tak jauh dari base camp. Dan setiap pagi aku dan Fahmi akan pergi ke base camp untuk bergabung dengan tim SAR dalam pencarian Leon bersama tim SAR itu. 7 hari pun berlalu. Hari ini merupakan hari terakhir pencarian Leon. Aku benar-benar berharap di hari terakhir ini ada titik terang tentang keberadaan Leon. Aku benar-benar tidak ingin pencarian ini berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Fahmi pun berharap demikian. Sementara Ibu Leon dan bapaknya, dia pun memilih untuk menunggu di base camp bersama Dara dan juga Rizka. Tepat di pukul 8 pagi, kami bersama tim SAR pun memulai pencarian. Pos demi pos kami lewati untuk mencari keberadaan Leon. Meskipun perasaan putus asa sudah menyelimuti kami, namun langkah kami tidak berhenti begitu saja.
Kami harus menuntaskan hari terakhir pencarian ini hingga petang nanti. Saat aku dan Fahmi berjalan menyusuri jalur pendakian bersama tim SAR guna mencari keberadaan Leon, aku melihat Fahmi terlihat khawatir di sepanjang pencarian ini. Aku pun kemudian berinisiatif untuk bertanya kepada Fahmi. Kenapa, Mi? Kamu benar-benar terlihat tegang gitu. Gimana aku nggak tegang, Ren? Leon menghilang saat bersamaku. Aku ngelihat sendiri, dia terus berhalusinasi. Bahkan saat sebelum dia menghilang, dia terus mengatakan bahwa ia melihat gadis cantik yang terus memintanya untuk datang. Kemungkinan Leon tidak benar-benar buang air kecil. Ia justru menghampiri gadis di dalam halusinasinya tersebut. Aku sudah mencegahnya untuk menghampiri sosok itu, tapi dia justru membohongiku dengan berkata bohong. Udahlah, Mi. Jangan terlalu larut dalam penyesalan itu. Kamu sudah mengungkapkannya untuk menyelamatkan Leon. Semua ini bukan salah kamu seutuhnya. Tapi seharusnya aku bisa mencegah dia, Ren. Semua ini bukan salah kamu, Mi. Sudah. Daripada kamu larut dalam penyesalan, lebih baik kita maksimalkan pencarian terakhir kita ini. Akhirnya Fahmi pun mau menuruti ucapanku. Kami pun terus menyusuri jalur pendakian untuk mencari Leon. Namun nyatanya, tidak ada jejak apapun yang tertinggal. Hari pun kini sudah mulai petang. Tim SAR kemudian mengajak kami semua untuk turun dan kembali ke base camp untuk menginformasikan bahwa pencarian terakhir ini berakhir dengan hasil yang kurang mengenakan. Leon tidak ditemukan dan pencarian dihentikan. Sesampainya kami di base camp, ibu dan bapaknya Leon langsung menanyakan perihal hasil pencarian hari ini. Kepala tim SAR pun kemudian memberitahukan semuanya kepada kedua orang tua Leon. Pencarian terakhir hasilnya nihil. Leon tidak ditemukan dan dinyatakan tewas di Gunung Gede. Tim SAR meminta kedua orang tua Leon untuk mengikhlaskan kepergian Leon. Ini bukan kasus pertama di Gunung Gede, sehingga pernyataan tewasnya seorang pendaki tanpa ditemukan jasadnya dianggap lumrah. Mendengar hal tersebut, bapak dan ibu Leon benar-benar merasa terpukul. Ibunya Leon pun langsung jatuh pingsan seketika. Ibu Leon pun langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sementara itu, aku sebagai leader dalam rombongan pendakian yang kami lakukan pun dimintai keterangan terakhir oleh tim SAR dan diminta untuk memberikan penjelasan dan pengertian kepada kedua orang tua Leon dan semua teman-teman Leon yang terlibat dalam pendakian ini. Dengan berat hati, aku pun kemudian memberikan pengertian kepada semua teman-temanku dan juga kedua orang tua Leon untuk bisa mengikhlaskan kepergian Leon. Dan aku juga mengajak semuanya untuk melakukan doa bersama tepat di malam ke-7 hilangnya Leon, beserta penaburan bunga di Gunung Gede. Bukan hanya kedua orang tua Leon yang merasa terpukul akan hasil ini, akan tetapi kami semua sebagai teman baik Leon pun sangat-sangat terpukul. Kami tidak pernah sangka jika pendakian ini akan menjadi hari-hari terakhir kami bertemu dengan Leon. Dan setelahnya kami tidak akan pernah lagi bertemu dengan sosok sahabat baik seperti Leon, yang begitu loyal dan tidak pernah perhitungan. Tak terasa air mata pun membasahi pipi kami semua. Dan tepat di malam itu, kami melangkahkan kaki kami untuk kembali pulang ke rumah kami masing-masing dengan perasaan sedih yang entah kapan akan usai. Jika sebelumnya aku tahu akan terjadi insiden pelik seperti ini, maka aku tidak akan pernah mengiyakan rencana pendakian ini sedari awal. Rasanya benar-benar berat untuk pulang tanpa adanya kehadiran Leon di sisi kami. Padahal saat kami pertama kali menginjakan kaki di Gunung Gede ini, kami semua bersuka cita, namun kami tidak pernah sangka jika semuanya akan berakhir dengan duka cita. Aku dan ketiga temanku memilih untuk menemani kedua orang tua Leon di klinik sampai ibu Leon benar-benar sembuh. Baru setelahnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Rasa lelah sudah tidak mampu lagi kami jelaskan. Namun rasa lelah itu tidak sebanding dengan kesedihan yang kami alami saat ini. Leon
kamu teman yang baik. Kami semua benar-benar kehilangan sosok baik sepertimu. Meskipun jasadmu tidak kunjung ditemukan, namun akan aku pastikan namamu akan selalu dikenang oleh kami semua. Keesokan harinya, setelah kondisi ibunya Leon itu membaik, kami pun pamit untuk pulang lebih dulu kepada mereka. Kami memilih untuk pulang dengan kendaraan umum. Tidak ada sedikit pun senyum yang tergambar dari wajah kami. Kami benar-benar terpukul dengan insiden ini. Nyatanya, keindahan Gunung Gede mampu mendekap Leon dengan begitu erat hingga ia enggan melepaskan sahabat kami dari sisinya. Air mata terus jatuh dari pipiku di sepanjang perjalanan pulang ini. 2 hari pun berlalu. Aku dan semua teman-temanku yang masih belum menyangka jika Leon sudah tidak lagi bersama kami. Hampir di tiap malam kami turut serta di dalam pengajian atau tahlilan yang diselenggarakan oleh keluarganya Leon. Perasaan bersalah, perasaan sedih, hingga perasaan kalut selalu mampir dalam hidup kami berempat. Canda tawa kami rasanya hilang seketika karena rasa terpukul yang tak kunjung selesai ini. Semua orang hampir tidak percaya jika Leon sudah tiada. Keceriaan yang selalu ditampilkannya kini lenyap sudah. Hanya kenangan manis di antara kami berlimalah yang tersisa. Rasanya ingin sekali bertemu dengan Leon dan mengatakan bahwa kami semua sayang kepadanya, dan berpisah dengan Leon adalah salah satu hal pelik di dalam hidup kami semua. Malam itu tiba-tiba saja Leon mampir ke dalam mimpiku. Sama seperti saat sebelum kami melakukan pendakian ke Gunung Gede. Kali ini wajah Leon benar-benar sayu. Ia menangis di ujung cahaya yang aku lihat di dalam mimpiku itu. Leon terus menangis tanpa henti. Aku menghampirinya dan ia pun terdiam seketika. Setelahnya ia langsung memohon kepadaku untuk diselamatkan. Leon terus meminta tolong kepadaku, hanya aku yang bisa menolongnya, kata si Leon. Leon, kami semua mencarimu. Kamu di mana sebetulnya? Tolong aku, Ren. Tolong aku. Aku pasti akan menolongmu, Le. Kamu masih hidup kan? Ayo ikut denganku, Ren. Ayo. Di dalam mimpi itu, Leon mengajakku untuk pergi ke sebuah tempat. Tempat yang saat itu aku dan Leon pijaki sangat mirip dengan jalur pendakian ke Gunung Gede. Leon berjalan begitu cepat hingga aku begitu sulit untuk mengimbanginya. Kamu mau ajak aku kemana, Le? Tolong aku, Ren. Hanya kamu yang bisa menolongku. Aku akan tunjukkan semuanya kepadamu. Setelahnya, aku pun tidak banyak bertanya. Aku berpikir mungkin saja Leon akan memberikan petunjuk kepadaku tentang keberadaannya. Mungkin saja Leon ingin akulah yang menemukannya. Hal tersebut begitu jelas terlihat dari wajah Leon yang begitu percaya terhadapku. Ia terlihat sangat yakin jika aku akan bisa menemukannya. Kami berjalan semakin dalam dan semakin dalam. Hingga aku sendiri pun bingung sebab aku semakin asing dengan tempat yang diarahkan oleh Leon. Sepertinya Leon akan mengarahkanku ke sebuah jurang yang ada di Gunung Gede itu. Ia mendekapku dan enggan untuk melepaskanku, Ren. Siapa? Mereka. Iya, mereka siapa? Makhluk itu, Ren. Siapa makhluk itu? Gunung Gede. Ucapan yang terlontar dari mulut Leon benar-benar sedikit. Namun aku yakin ada maksud tersembunyi dari ucapan Leon tersebut. Sebab ia terdengar begitu ketakutan saat memberitahukannya kepadaku. Makhluk jahat di Gunung Gede mendekapmu dan enggan untuk melepasmu hingga kamu tidak bisa kembali. Leon pun mengangguk seketika. Kini aku mulai paham. Nyatanya, insiden yang menimpa Leon benar-benar akibat makhluk-makhluk yang sebelumnya diceritakan oleh Fahmi, di mana makhluk itu terlihat oleh mata Leon, namun tidak dengan mata Fahmi. Nyatanya, halusinasi itu berhasil membawa Leon ke jalan yang tidak semestinya, hingga membuat malapetaka pun datang menghampirinya.
Langkah Leon semakin cepat, seolah-olah ia ingin segera sampai di tempat yang ingin ia tunjukkan kepadaku. Sontak hal tersebut benar-benar menyulitkanku. Tak lama kemudian, Leon pun berhenti tepat di bibir jurang. Tanpa berucap satu kata pun, ia menunjuk ke arah pohon yang tumbuh di tepi jurang. Di sana, aku melihat ada tubuh manusia tersangkut di antara ranting pohon yang ada di tepi jurang itu. Tanpa harus menanyakan kepada Leon, aku sudah paham jika sosok yang ditunjuk olehnya merupakan jasad Leon sendiri. Sontak hal tersebut membuat air mataku benar-benar jatuh. Setelah aku tidak lagi melihat Leon berdiri di sampingku, aku pun kemudian mencoba untuk memanggilnya berulang-ulang, namun tak kunjung ada jawaban. Sepertinya ibuku mendengarku berteriak di dalam tidurku ini. Ia pun kemudian berusaha untuk membangunkanku agar aku lekas sadar. Tak lama kemudian, aku pun benar-benar terbangun dari mimpiku dengan perasaan yang tidak menentu. Mimpi tersebut terus berulang sampai 3 kali. Rasanya mimpi yang aku alami itu benar-benar terlihat nyata. Apa mungkin ini sebuah petunjuk dari Leon? Apa mungkin Leon ingin aku segera menemukannya? Aku benar-benar tidak paham dengan maksud Leon terus datang ke dalam mimpiku, bahkan sampai 3 hari berurut-urut. Sepertinya aku harus naik ke Gunung Gede lagi, mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh Leon dalam mimpiku ini. Aku pun kemudian memutuskan untuk kembali datang ke Gunung Gede. Aku tidak ingin terus dihantui oleh Leon tiap kali aku tertidur. Saat aku mendaftarkan diri ke base camp, sepertinya penjaga base camp masih mengenalku. Wajar saja, aku ikut dalam pencarian tim SAR 7 hari berurut-urut. Tentu wajahku sudah tidak asing lagi bagi mereka. Sendirian saja, Bang? Iya, saya sendirian. Mau nyari teman yang hilang itu lagi. Aku pun hanya terdiam. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa aku naik untuk kembali mencari keberadaan Leon. Aku ingin mereka cukup tahu bahwa mau datang untuk mendaki seperti pendaki-pendaki yang lainnya. Namun sepertinya mereka sudah paham dengan niatku itu. Lantas, mau tidak mau, aku pun memberitahukannya kepada mereka. Kamu yakin mau sendiri? Saya yakin, Bang. Bawa ini untuk berjaga-jaga, kata petugas basecamp itu sembari memberikan aku HT untuk berkomunikasi. Aku benar-benar tidak menyangka jika mereka sangat peduli dengan niatku, sampai-sampai mereka memberikanku HT untuk berjaga-jaga. Siapa tahu aku mengalami hal buruk atau mungkin aku berhasil menemukan Leon. Sehingga HT yang mereka bekali tentu akan sangat bermanfaat untukku. Terima kasih, Bang. Saya naik dulu ya. Iya, hati-hati. Aku naik tepat di jam 10 pagi. Aku tidak ingin melakukan pencarian Leon di malam hari, sebab hal tersebut tentu akan menyulitkanku, sehingga aku memutuskan untuk datang di pagi hari, sehingga aku memiliki cukup banyak waktu untuk mencari keberadaan Leon. Aku kemudian mengikuti jalur yang diarahkan oleh Leon di dalam mimpiku itu. Aku hafal betul, sebab Leon datang ke dalam mimpiku 3 hari berurut-urut dengan mimpi yang sama, mengarahkan aku ke sebuah jalan menuju tepi jurang yang tak begitu jauh dari Surya Kencana, tempat kami bermalam kala itu. Pencarianku kali ini tidak melibatkan teman-teman yang lain. Bahkan aku tidak memberitahu mereka perihal Leon yang terus datang dalam mimpiku dan memberikan petunjuk kepadaku. Aku pun tidak memberitahukannya kepada kedua orang tua Leon. Aku tidak ingin mereka kembali kalut dalam kesedihan. Semoga saja pencarian kali ini membuahkan hasil. Di sepanjang perjalanan, di dalam pikiranku hanya Leonlah yang aku pikirkan. Aku ingin perjalananku kali ini tidak sia-sia. Aku ingin lelahku hari ini tidak percuma begitu saja. Langkahku tidak begitu cepat juga, tidak begitu lambat juga. Hanya saja, aku mencoba untuk tetap berhati-hati dalam memilih jalur. Aku tidak ingin hal buruk menimpaku saat pendakian ini.
Sesekali aku memilih untuk beristirahat, setidaknya untuk melepaskan lapar dan dahaga yang aku rasakan ini. Kondisi fisikku juga penting, agar aku bisa mencari Leon sampai dapat. Tiba-tiba saja, dari belakang ada yang menepuk pundakku begitu lirih. Plak! Sontak saja hal tersebut membuatku kaget. Aku pun menoleh ke arah belakang itu. Aku pun melihat pendaki yang sebelumnya aku temui saat melakukan pendakian waktu itu. Pendaki yang datang untuk mencari sahabatnya yang sudah hilang 1 bulan yang lalu. Loh, abangnya masih di sini? Dia pun hanya tersenyum untuk membalas pertanyaanku tersebut. Aku semakin bingung dengan sikapnya itu. Aku pun kemudian bertanya untuk kedua kalinya. Bang, masih di sini? Saya tinggal di sini, kata pendaki itu sembari tersenyum. Jawaban yang dilontarkan pendaki itu sontak membuatku kebingungan. Apa maksudnya tinggal di sini? Apa dia memang penduduk yang tinggal di kaki Gunung Gede? Atau mungkin, entahlah, aku tidak ingin berasumsi yang tidak-tidak. Teman kamu masih di sini. Abang kenal dia? Apa sempat lihat temanku itu? Lagi dan lagi, pendaki itu hanya tersenyum menjawab pertanyaanku. Aku semakin bingung dengan sikap yang ditunjukkan olehnya. Apa mungkin dia bukan manusia? Pikirku. Sebab sikap pendaki itu lagi-lagi di luar nalarku. Karena tidak ingin terlalu lama berhenti karena menanggapi pendaki yang aku tidak kenali itu, aku pun memilih untuk pamit dan kembali melanjutkan pendakian. Pendaki itu tak mengucapkan satu kata pun kepadaku saat setelah aku pergi. Aku pun kembali menoleh ke arah pendaki itu. Dan anehnya, ia sudah tidak ada. Aku pun langsung ketakutan setelahnya. Loh, masa di siang bolong begini ada hantu sih? Aku pun memilih untuk berjalan lebih cepat lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Aku ingin menghindar dari pendaki yang tiba-tiba menghilang itu. Dari mulai sikap yang ditunjukkan sampai di titik di mana dia tiba-tiba menghilang. Aku semakin yakin jika dia itu bukan manusia, melainkan penampakan pendaki yang mungkin saja telah tiada. Aku pun berusaha untuk menghilangkan rasa takutku itu. Aku berusaha untuk tetap fokus dalam pencarian Leon ini. Aku kemudian berjalan menyusuri jalanan yang sebelumnya pernah aku pijaki saat pendakian waktu lalu, dan sampailah di titik di mana jurang yang ditunjuk oleh Leon mulai nampak. Kayaknya di sini deh. Aku pun kemudian menyusuri tiap titik jurang tersebut. Aku mencoba mengamati dengan teliti, berharap ada titik terang yang bisa aku dapati. Dan benar saja, tak jauh dari bibir jurang, aku melihat ada tubuh manusia tersangkut di sebuah pohon besar, tepat di tepi jurang. Dari pakaian yang dikenakannya sangat mirip dengan pakaian yang dikenakan oleh Leon. Setelah aku berusaha untuk memastikannya lagi dan lagi, sosok yang aku temui itu benar-benar Leon. Namun, lokasi tubuh Leon tersangkut sangatlah curam. Tidak mungkin aku pergi ke sana tanpa adanya peralatan keamanan. Justru, hal itu bisa sangat membahayakan keselamatanku. Aku pun kemudian berinisiatif untuk menghubungi pihak base camp dengan HT yang sebelumnya mereka berikan kepadaku. Pak, Leon sudah ketemu. Ucapku spontan, sesaat setelah HT yang aku bawa itu tersambung dengan HT yang dimiliki oleh penjaga base camp. Kamu sekarang di titik mana? Aku pun kemudian menjelaskan detail tempat aku berdiri saat ini. Aku juga menjelaskan posisi Leon yang sulit dijangkau, tersangkut di sebuah pohon di tepi jurang. Setelah petugas base camp paham dengan apa yang aku katakan, mereka bergegas untuk bersiap-siap datang ke tempatku saat ini, tentunya dengan perlengkapan penyelamatan yang memadai. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya tim SAR yang diutus oleh penjaga base camp Gunung Gede pun datang. Tanpa harus menginterogasiku lagi, mereka langsung bergegas mengutus petugas untuk turun di tepi jurang dengan perlengkapan keselamatan yang memadai. Beberapa petugas tim SAR pun turun. Proses evakuasi membutuhkan banyak waktu,
sebab lokasi tersangkutnya tubuh Leon itu cukup sulit untuk dijangkau. Namun karena mereka sudah sangat berpengalaman, mereka pun akhirnya berhasil membawa tubuh Leon yang sudah tidak berdaya itu ke tempat yang lebih landai. Sesampainya tubuh Leon di tempat yang lebih landai, aku pun langsung mendekat ke tubuhnya. Dipeluknya tubuh Leon yang sudah membusuk itu. Banyak sekali luka yang ada di tubuh Leon. Wajah Leon benar-benar sayu, sama seperti saat aku bertemu dengannya di dalam mimpi. Tangisku pecah seketika. Aku masih belum bisa terima jika kini Leon benar-benar telah tiada. Petugas tim SAR pun kemudian bergegas untuk membawa jasad Leon turun ke bawah dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, aku diperintahkan oleh mereka untuk memberitahukan kabar ditemukannya Leon kepada orang tua Leon dan teman-temanku yang lain. Aku mengikuti kemana jasad Leon dibawa. Aku terus berada di sisinya, sampai di titik di mana jasad Leon pun akhirnya dibawa ke kamar jenazah. Aku menunggunya dari balik pintu sembari menunggu kedatangan orang tua Leon dan teman-teman yang lain. Aku benar-benar lega. Akhirnya, Leon berhasil ditemukan meskipun dalam keadaan tidak bernyawa. Paling tidak, aku sudah menolongnya. Paling tidak, kini arwahnya sudah tenang di sana karena jasadnya kini sudah ditemukan. Dan jasadnya akan dikebumikan secara layak di makam keluarganya nanti. Tak lama kemudian, orang tua Leon dan teman-temanku yang lain pun tiba di rumah sakit, tepatnya di depan kamar jenazah. Tangis kami semua pecah setelah melihat kondisi jasad Leon. Namun di dalam hati kami muncul perasaan lega, sebab setelah 1 minggu berlalu akhirnya Leon benar-benar ditemukan. Kedua orang tua Leon berterima kasih kepadaku karena aku sudah berhasil menemukan jasad Leon. Mereka bahkan tidak henti-hentinya mengucapkan ucapan terima kasih kepadaku. Namun aku mencoba untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ditemukannya Leon pun berkat hadirnya Leon di dalam mimpiku selama 3 hari berurut-urut. Jika Leon tidak datang, maka aku sendiri kemungkinan tidak akan bisa menemukan Leon dengan segera. Tepat 1 hari setelah ditemukannya jasad Leon, kedua orang tua Leon sudah menyiapkan upacara pemakaman anak semata wayangnya itu. Semua teman Leon datang dalam upacara pemakaman tersebut. Banyak sekali orang datang untuk melayat. Hampir semua orang yang datang tidak percaya dengan kepergian Leon yang terkesan mendadak, apalagi usianya masih sangat muda. Syarat mati memang bukanlah usia. Jika memang garis takdir manusia telah selesai di dunia, tentu ia akan berpulang bagaimanapun kondisinya, entah masih muda ataupun kaya raya. Insiden ini memberikan banyak pembelajaran bagi kami semua, terutama bagi semua pendaki dimanapun kalian berada. Menjaga sikap sangatlah penting. Pepatah mengatakan bahwa di mana bumi itu dipijak, di sanalah langit dijunjung. Pernyataan itu memberikan banyak pembelajaran bahwa kita sebagai manusia patut menghargai tata krama yang berlaku di tempat di mana kaki kita berpijak. Tidak bersikap semena-mena, terlebih lagi menyalahi adab. Ren, kali ini ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepadamu. Jika bukan karena kamu, mungkin jasad Leon sampai sekarang tidak ditemukan. Ucap ibunya Leon mengulang perkataannya yang sebelumnya sempat diucapkan saat di rumah sakit. Iya, Bu. Justru jika jasad Leon tidak ditemukan, aku dan teman-teman yang lain akan terus dihantui rasa penyesalan dan rasa bersalah, Bu. Setelahnya 1 persatu pelayat pun pulang. Kini yang tersisa hanya aku dan ketiga temanku yang lain, yaitu Fahmi, Dara, dan juga Rizka. Kami semua masih ingin berada di makam Leon. Leon, kami semua di sini. Tiap weekend kita pasti kumpul di kosku, dan tidak ada 1 orang pun yang absen. Sekarang kami tinggal berempat. Apa mungkin kami bisa tetap tersenyum lebar setelah kamu tiada? Benar kata Randy. Rasanya kita pincang sekarang.
karena kamu sudah pergi. Maafkan kami, Leon. Dari kejauhan, aku melihat sosok Leon sedang berdiri dengan wajah yang cukup berseri. Dia sepertinya ingin menyampaikan salam perpisahan kepada kami berempat. Leon nampak tersenyum melihat kami. Kejadian itu hanya terlihat olehku, sementara Fahmi, Dara, dan Rizka sepertinya tidak melihat kedatangan Leon. Anehnya, aku melihat pendaki yang aku temui sebelumnya saat mencari Leon. Pendaki itu berdiri tepat di samping Leon. Keduanya seperti saling mengenal satu sama lain. Sontak hal tersebut semakin meyakinkanku bahwa pendaki yang aku temui di atas Gunung Gede bukanlah manusia, melainkan pendaki yang sebelumnya telah tiada. Fahmi menegurku karena sedari tadi aku memandang ke arah lain sembari terdiam. Ren, kamu kenapa? Aku melihat Leon dari kejauhan. Ah, benarkah? Iya, tapi aku juga lihat orang lain di samping Leon. Dia pendaki yang waktu itu kita temui saat mendaki itu. Pendaki yang naik hanya untuk mencari sahabatnya yang hilang. Itu artinya dia bukan lagi manusia. Sontak, aku dan Fahmi merinding seketika. Aku dan Fahmi pun kemudian memutuskan untuk beranjak dari makam Leon. Dara dan Rizka pun ikut serta. Kami pun akhirnya memilih untuk pulang ke rumah masing-masing dan tidak lagi membicarakan perihal penampakan Leon ataupun pendaki itu yang berada di pemakaman hari itu. Ternyata keduanya benar-benar didekap hingga tidak selamat di Gunung Gede. Aku hanya bisa mendoakan Leon dan pendaki itu. Semoga keduanya bisa tenang di alam sana dan bisa merenungi semua sikap buruk yang sempat dilakukan hingga membuatnya meregang nyawa saat melakukan pendakian. Peristiwa pelik di Gunung Gede memberikan warna hitam dalam catatan pendakianku. Aku memutuskan untuk vakum dari dunia pendakian. Aku memilih untuk menekuni hobi lainnya dan mengubur semua impian yang berkaitan dengan pendakian. Hilangnya sahabat dekat yang sudah begitu erat membuatku begitu terpukul. Rasanya ingin menyalahkan keadaan. Namun takdir hidup terkadang memang berjalan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tenang di sana sahabatku, Leon Permana. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah komen, yang sudah nge-like video ini. Kami akan membalasnya satu persatu, tapi dengan sangat sabar. Karena saya membalasi komentar ini sangat banyak, jadi harus satu persatu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.